Drama ini bercerita tentang sekelompok polisi yang terdiri dari atlet-atlet nasional, para peraih medali di berbagai cabang olahraga. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Komansik yang sedang kesal karena mengisi bensin mobilnya karena ia tidak memiliki cukup uang. Sementara di sisi lain, terlihat seorang komisaris kepolisian bernama Joe Panyol yang sangat marah karena mereka menerima banyak kritikan dari masyarakat. Dan ia meluapkan semua amarahnya pada bawahannya. Diketahui kalau Mansik sangat berusaha keras untuk mencari uang, karena ia harus membiayai sekolah putrinya yang ada di luar negeri. Mengetahui hal itu, Kyung-chul mencoba menyarankan Mansik untuk membimbing seorang polisi muda dari rekrutan khusus yang bernama Yeon Dong-ju. Yeon Dong-ju. Yang diketahui kalau Dong-ju merupakan mantan atlet nasional secara khusus dipilih sebagai rekrutan khusus. Karena menurutnya jika Mansik berhasil membimbingnya, maka mungkin saja komisaris akan membuatkannya sebuah tim khusus dalam menangani sebuah kasus. Di tempat lain terlihat Dong-ju sedang menggadaikan medalinya untuk mendapatkan uang. Terlihat seorang polisi muda bernama Ji-hana yang sedang melakukan syuting atas perintah komisaris. Diketahui kalau selama ini Hana sering dihina oleh rekan satu timnya. Mereka mengatakan kalau Hana tidak akan bisa bertugas di lapangan. Di tempat lain, kini Mansik dan Dong-ju mulai menjalankan tugas mereka untuk menangkap seorang gangster yang disebut Kelinci Emas. Setelah menunggu cukup lama, terlihat salah satu anggota gangster keluar. Dan ternyata di sana sudah banyak polisi yang sedang menyamar. Namun tak lama setelah itu terjadi sebuah ledakan. Dan dikarenakan ledakan tersebut, anggota gangster itu mengetahui kalau semua orang yang ada di sana adalah polisi. Dengan cepat ia memberitahukan ke semua anggota gangster lainnya kalau ada polisi di sana. Hingga akhirnya geng Kelinci Emas pun keluar dan melarikan diri. Dalam pelariannya, Kelinci Emas tidak sengaja ia bertemu dengan Mansik yang sedang buang air kecil. Namun dengan mudahnya, Kelinci Emas melarikan diri. Dan lagi-lagi pelarian Kelinci Emas itu harus dihadang oleh Dong-ju. Di tengah-tengah perkelahian mereka, Dong-ju melihat wajahnya di cermin. Kepalanya jadi pusing dan hingga akhirnya Kelinci Emas dapat melarikan diri. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang polisi lalu lintas bernama Shin Jae-hong telah menyelamatkan seorang anak kecil dari sebuah mobil yang hampir menabraknya. Ternyata saat Jae-hong di kantor, ia sering digosipi oleh rekan timnya karena ia dulu diturunkan pangkatnya yang disebabkan oleh kegagalan dalam menangkap geng Viper. Dong-ju kini dimarahi oleh tim lain karena telah mengacaukan rencana mereka untuk menangkap Kelinci Emas. Setelah itu, Dong-ju tidak sengaja bertemu dengan Jae-hong. Ternyata mereka adalah kenalan sesama atlet nasional. Ketika Dong-ju ingin pulang, ia bertemu dengan Hana dan mengikutinya. Ternyata Dong-ju telah menyukai Hana ketika dulu mereka menjadi atlet dan perasaan cinta itu terang-terangan diperlihatkan oleh Dong-ju. Namun Hana melarang Dong-ju untuk jatuh cinta padanya. Pada saat itu, seorang pria bernama Kim Jong-hon yang juga merupakan mantan atlet nasional datang. Jong-hon mengajak Hana untuk berbicara berdua, namun Hana menolaknya dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Dong-ju mampir ke tempat kedai Ceromlah. Diketahui pemilik kedai tersebut merupakan ibu dari sahabatnya bernama Lee Gyong-il. Dong-ju menanyakan kemana Gyong-il pergi. Bibi Jung menjawab kalau pelatih Oh Jong-gu merekomendasikan Gyong-il untuk bekerja di salah satu perusahaan keamanan. Setelah mereka selesai makan, Bibi Jung meminta Dong-ju untuk tinggal sementara di sana.
Namun Dongju mengatakan kalau ia ingin tidur di asrama dan mengambil barangnya. Sebelum ia tidur, Dongju memandangi stiker Hana dan ia teringat akan pertemuan pertamanya dengan Hana, yang dimana ketika ia sedang putus asa di sanalah Hana memberikan stiker penyemangat padanya. 꼭 다물고 있어. 엉뚱한 소리 하지 말고 확 깨매버려. Keesokan harinya, Mansik memperingati Dongju untuk menjaga ucapan tingkah lakunya ketika mereka menghadap pada unit propos. 아니요, 여기 제 사무실에 청문 감사실. Setelah mereka menunggu cukup lama, Jong-Hon datang dan ternyata Jong-hyun merupakan salah satu dari unit propos. Itu ketika jam makan siang, Jong-hyun menjatuhkan makanannya karena salah satu polisi di sana menyandung kakinya. 야, 칼 쓰는 걸로 뽑혔으면. Polisi yang merupakan seorang kapten tersebut marah pada Jong-hyun karena dari hasil laporannya, Jong-hyun telah membuat 2 anggotanya dihukum. Dan diketahui penurunan pangkat yang dialami oleh Jae-hong juga disebabkan laporan Jong-hon. Ketika Jong-hon mengatakan soal suap yang diterima oleh kapten itu mulai mengancamnya dan berkata kalau ular akan menggigitnya. 뱀한테 물린다. Setelah jam makan siang, Hana menghampiri Jong-hon dan ternyata dulu mereka pernah menjalin sebuah hubungan. 너한테 말하려고 갔었던 거야, 여기. Hana meminta agar mereka seolah-olah tidak saling kenal karena ia tidak mau orang-orang menggosipinya. 사람들 가십거리 오르는 것도. Di tempat lain, Mansik dan Dongju mulai menjalankan tugas mereka untuk menangkap kelinci emas. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba Kyung-chul datang mengajak Mansik pergi. 어디 가는데요? Hingga akhirnya Dongju harus melakukan tugasnya sendirian. Ternyata Mansik dan Kyung-chul melakukan pertandingan gulat. Dan pada saat itu, Mansik teringat akan saat-saat ia dulu menjadi atlet gulat nasional. Malamnya terlihat kalau Dongju masih saja menunggu di mobil. Ketika Dongju mencuci mukanya, pada saat itu ia ditabrak dari belakang. Oleh karena hal itu, Dongju menyuruh sang pelaku untuk segera keluar. Alih-alih keluar dari mobil, sang pelaku malah menaikkan kaca mobilnya, yang mana hal itu membuat tangannya Dongju terjepit. Tidak hanya itu, sang pelaku pun menjalankan mobilnya. Dengan usaha yang cukup keras, Dongju akhirnya dapat melepaskan tangannya. Setelah ia kembali ke mobilnya, terlihat kalau ada 2 orang yang sedang berusaha mencuri mobilnya. Pada saat ia mengingat kejadian, ia ditabrak dan melihat arah datang mobil tersebut. Ia tidak sengaja menemukan seorang pria yang terluka parah dan segera melaporkannya. Di rumah sakit, Mansik menjemputnya dan menanyakan di mana mobilnya. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Dongju malah melarikan diri. 어디 있지 않을까 싶은데? 저기! Keesokan harinya terlihat Mansik sedang mencari Dongju. Dongju yang sedang bersembunyi dihubungi oleh Bibi Jung untuk meminta bantuannya karena Gyeong-il menghilang dan ia sangat mengkhawatirkannya. 경일이 아직 안 들어왔어. Mengetahui hal itu, Dongju berencana untuk menemui pelatih Oh di aula konvensi Hotel Green Insung. Dan ternyata Hana dan Jong-hyun juga menghadiri acara tersebut. 경일이 어딨어? 경일이한테 일 시켰다면서. Tak lama setelah itu, Dongju tiba di sana. Terlihat pelatih Oh sangat tidak suka ketika melihat kedatangan Dongju. Tanpa basa-basi, Dongju menanyakan di mana Gyeong-il berada. Pelatih Oh menjawab kalau ia tidak mengetahuinya dan menghina Gyeong-il sebagai seorang pecandu. Dongju sadar kalau pelatih Oh secara tidak langsung membuat Gyeong-il menjadi seorang pecandu. Diketahui kalau dulu pelatih Oh adalah pelatihnya Dongju. 병원비나 되겠냐? 야, 알아서 해요. Saat masih menjadi seorang atlet tinju nasional, dulu pelatih Oh sering meminta Dongju untuk bertarung dengan penggulat MAM. 금메달 따온다고 했잖아. Namun Dongju menolaknya karena ia hanya ingin meraih medali emas di pertandingan tinju dan lalu pensiun. Hingga akhirnya Dongju mendapatkan medali emas dan diwawancarai oleh media. Pada saat itu, terlihat kalau pelatih Oh sangat tidak senang karena sebelumnya Dongju telah menolak tawarannya.
Namun di tengah-tengah itu diberita mulai menyiarkan tentang Dongju yang telah menggunakan doping. Dikarenakan berita tersebut, para media pun mulai mendatanginya. Dan dari sinilah Dongju mendapatkan traumanya. Kembali ke masa sekarang, Dongju sadar kalau dulu pelatih Oh telah memalsukan berita tersebut dengan memfitnahnya. Setelah acara selesai, Hana menghampiri Dongju dan berkata, "Buktikanlah pada orang-orang kalau medali emas yang Dongju dapatkan memang murni hasil kerja kerasnya." 우리 동주. Mendengar perkataan itu, keesokan harinya Dongju mulai berlatih dan ia juga mulai bertekad untuk memecahkan kasus mobil yang menabraknya dan sekaligus kasus tabrak lari. 관세청이 알아보니까 Pada saat itu, Dongju teringat kalau mobil itu merupakan mobil selundupan yang ditangani oleh tim lain. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk mengambil berkas tersebut dari tim lain. Akan tetapi, dikarenakan tim tersebut datang, maka ia hanya sempat mengambil selembar dari berkas kasus tersebut. 넌 또 왜 빼왔어? 내 말 좀 들어보라니까. 엄마의. Setelah itu, Dongju menjelaskan pada Mansik kalau mobil itu merupakan mobil yang sama dalam kasus tabrak lari dan memperlihatkan punggungnya yang terdapat bekas mobil itu yang menabrak dirinya. Ternyata dari berkas tersebut menunjukkan daftar barang-barang yang telah diselundupkan oleh geng kelinci emas. 밀수품 판매 명단인데. 그리고 지금까지 금토끼가 한국에 있겠니? Malamnya terlihat kalau kelinci emas sedang menghubungi seseorang untuk mengucapkan terima kasih pada orang tersebut karena telah mengatur jadwal kepergiannya dari Korea. Namun orang itu memberikan satu tugas tambahan sebelum kelinci emas pergi. 야, 퇴근 시간 지났는데요. Hana yang ingin pulang malah disuruh kaptennya untuk mengurus barang-barang dari korban tabrak lari. Dan diketahui kalau korban tersebut bernama Jinsu yang bekerja di bea cukai. Setelah itu terlihat Dongju ada di rumah sakit dan mendengar kalau Lee Jinsu dinyatakan tewas. Pada saat itu ia dihubungi oleh seseorang dan tak lama setelah itu Hana juga terlihat ada di sana. Mengetahui kalau keluarganya Lee Jinsu sedang berduka, ia mengurungkan niatnya untuk mengembalikan barang milik Jinsu. Sementara itu, Jong Hyun mulai menyadari kalau pada saat operasi penangkapan kelinci emas ada kejanggalan yang terjadi. Yang dimana pada waktu ledakan terjadi, mobil pemadam juga sudah ada di sana yang artinya ledakan tersebut sudah direncanakan. Sementara itu, Dongju melaporkan kalau ia mendapatkan informasi pelaku tabrak lari dari seseorang yang menelponnya dan meminta Mansik untuk menyusulnya ke TKP. 28번째 단서라도 잡을 수 있을지도 모르잖아요. Jong Hyun menghampiri Mansik dan melaporkan kejanggalan dalam operasi penangkapan kelinci emas, serta bertanya tentang Lee Jinsu, yang mana Lee Jinsu adalah orang yang melaporkan penyelundupan yang dilakukan oleh geng kelinci emas. 이게 원래 경위님 사건이셨죠? 관세청 공무원? 네. Setelah itu, Mansik dihubungi oleh Gongnam dan mengatakan kalau kelinci perak sedang mengumpulkan anggota gengnya untuk melakukan sesuatu di pabrik cat yang mana itu merupakan alamat yang dituju oleh Dongju. Hana yang sudah di rumah mengetahui kalau ada 3 panggilan tidak terjawab dari Jonghon. Dan pada saat itu ia kedatangan tamu dari bea cukai yang ingin mengambil barang milik Jinsu. Namun ketika ia ingin membuka pintunya, malah anggota geng kelinci emas yang ada di sana. 왜? Beruntung Hana sempat mengangkat panggilan dari Jonghon. Mendengar hal itu, Jong Hyun pun bergegas pergi ke rumah Hana. Kini ia mulai bersiap dengan senjatanya. Terlihat kalau Mansik mencoba meminta bantuan pada kapten tim lain bernama Andayong. Di sana Dayong masih kesal karena Mansik sebelumnya mengambil berkasnya. Dayong berkata kalau ia akan membantunya, tapi Mansik harus mengalahkannya terlebih dahulu. Sementara itu, Jong Hyun yang ada dalam perjalanan ditabrak oleh seseorang. Pada saat itu, Jong Hyun sadar akan perkataan ular akan menggigitnya, dikarenakan orang-orang yang menghadangnya sekarang memiliki tato ular di tangannya. Di lokasi yang sama di sana juga ada Jae-hong.
Dan ternyata orang-orang yang menghubunginya tadi adalah kelinci emas. Hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Di waktu yang bersamaan, mereka pun menghadapi musuh mereka dengan semua keahlian mereka masing-masing. Mereka dapat mengalahkan para gangster tersebut. Setelah Dongju membantai mereka, Mansik dan Daeyong beserta timnya datang. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui kalau geng kelinci telah dikalahkan oleh Dongju sendirian. 금메달 괜히 딴 게 아니네요. Sementara itu, Jonghon telah tiba di rumah Hana. Keesokan harinya, kini terlihat kalau para media mulai meliput berita tentang para atlet yang berhasil menangkap geng kelinci dan Fiverr. 대한민국 1% 국가대표는 국가대표. Setelah itu, Mansik mengajak Jonghon untuk berbicara berdua. Mansik berkata kalau pada kasus tabrak lari terdapat kejanggalan yang sangat aneh yang dimana Jinsu telah melaporkan penyelundupan geng kelinci, dan setelah itu ia tewas. 칼부림까지 하면서 다른 건 다 나. 저 사람들은 아무것도 모르는 것 같네요. Ditambah dengan adanya dokumen milik Jinsu, para gangster tersebut berani melawan para polisi, bahkan berniat membunuh para polisi. Malamnya, terlihat Dongju mencoba mengikuti Hana dan memfoto beberapa titik lokasi di sana. Di tengah-tengah itu, pemilik minimarket di sana muncul dan mengusir Dongju dari sana. Setelah itu, Dongju bertemu dengan Gyeong-il ketika ingin pulang. Di sana, Dongju mulai menceritakan bagaimana ia mengalahkan geng kelinci pada Bibi Jung. 좋은 거야. 왜 안 써? 너 한 번도 안 써봤지? Pada momen ini terlihat kalau kedekatan mereka seperti keluarga. Hingga setelah Bibi Jung tidur, Dongju memberikan sebagian uangnya pada Bibi Jung. Setelah itu Dongju pun tidur bersama Gyeong-il. Namun pada saat itu, Gyeong-il mendapatkan pesan dari pelatih dan lalu pergi. Keesokan harinya, Mansik membuat tim baru untuknya yang terdiri dari para atlet. Dikarenakan sebelumnya para media menganggap para atlet sebagai pahlawan. Maka komisaris menyetujui permintaannya untuk membuat tim sementara, yaitu tim investigasi kriminal khusus. Namun hanya Jonghon yang menolak bergabung dengan tim. Sebagai tugas pertama mereka memutuskan untuk menyelesaikan kasus geng kelinci dan menginterogasi kelinci emas. 이상곤 씨 팔았는지 이제 기억나세요? Pada saat itu, Dongju melihat kalau kelinci emas pun menggunakan jam yang sama dengan pelaku tabrak lari. Bahkan semua berkasnya pun diambil alih oleh tim Daeyong. 함부로 가져가. 성장님 지시 마무리하라고 하시네요. Dan Daeyong berkata kalau ini semua atas perintah komisaris dikarenakan timnya Mansik akan diberikan tugas penting yang mana mereka harus mendemonstrasikan rompi anti peluru terbaru milik kepolisian. Pada saat itu, komisaris meminta Hana untuk melakukannya dan meniru semua apa yang ia peragakan. 지금 저걸 나보고 하라는 거예요? Namun Hana merasa malu jika melakukan hal itu dan Hana memutuskan untuk melakukan caranya sendiri. Melihat itu, komisaris pun marah. Tanpa ia duga, Hana tiba-tiba menembaknya. Mansik yang melihat hal itu pun cukup senang. Setelah kejadian itu, komisaris malah memutuskan untuk memecat Hana dan menyuruhnya untuk melakukan investigasi pada perusahaan yang membuat rompi tersebut. Mengetahui kalau Hana ingin dipecat, Jong Hyun berkata kalau dari kejadian ini komisaris akan mendapatkan peluang bagus dari media. Jika ia mengatakan kalau ini sudah ada dalam rencana mereka untuk mencoba ketahanan rompi. 사전에 미리 기획된. 어딜 감? Mansik dan yang lainnya mendapatkan surat pengunduran diri dari Hana. Terlihat Hana meluapkan kekesalannya dengan melatih tembak di bandara. Di sisi lain terlihat Dongju telah menunggu Hana. Kini ia dihampiri oleh Jong Hyun dan memintanya untuk membatalkan pengunduran dirinya. Karena ia khawatir jika Hana menjadi warga sipil, maka ia akan dapat dengan mudah diincar oleh gangster. 위험할 수도 있어. 일반인 신분보다 경찰이 더 안전해. Namun Hana berkata kalau ia sudah memutuskan pilihannya.
Malamnya terlihat kalau Dongju masih saja menunggu Hana. Namun pada saat itu, Hana dengan tegas mengusir Dongju dan berkata kalau ia tidak mungkin akan jatuh cinta padanya. Mendengar hal itu, Dongju pun pergi. 내가 말했지. 나 좋아하지 말라고. 절대로. Di tempat lain, terlihat kalau kelinci emas itu telah memberitahukan Daeyong di mana ia menyimpan barang selundupannya. Hingga keesokan harinya, para media meliputi tim Daeyong karena ia telah berhasil menemukan barang selundupan kelinci emas. Mansik yang terlihat itu pun cukup kesal dibuatnya. Namun pada saat itu, Mansik mencoba mengangkat teleponnya tim Daeyong. Dan ia mendapatkan informasi kalau ada beberapa orang imigran gelap yang ingin pergi ke Cina dan salah satunya merupakan seseorang yang telah menerobos masuk ke rumah Hana. Hana mencoba mengembalikan dompet milik Lee Jin-soo pada keluarganya. 도와주러 온 사람은 잘 소리야! Sesampainya mereka di lokasi, mereka bertemu dengan Jong Hyun. Setelah itu, Mansik dan timnya pergi menuju lokasi yang telah diberitahukan. 저 안쪽 건물입니다. Mereka bergegas memasuki gedung tersebut, dan mereka membagi dua kelompok untuk mencari target mereka. Di tengah pencarian, Mansik mulai bertingkah aneh dan ternyata sebelumnya Mansik sempat memakan permen dari barang selundupan. Hingga akhirnya karena tingkah anehnya tersebut, Mansik menemukan persembunyian targetnya. Mereka yang ketahuan langsung kabur dari sana dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah itu, salah satu imigran gelap tersebut menghubungi seseorang dan meminta bantuan karena ia sedang membawa berkasnya. Tak lama setelah itu, Jong Hyun menendangnya dan perkelahian pun terjadi. Namun di tengah-tengah itu, traumanya muncul dan ia teringat akan kejadian saat ia mengikuti tandingan anggar. Beruntung pada saat itu Mansik datang. Pria itu berhasil melarikan diri. Tak lama setelah itu, Dongju datang dan segera menolongnya. Di rumah sakit, ketika Mansik sadar, ia kebingungan dengan kondisinya sekarang. Namun perlahan ia mengingat kalau Dongju adalah orang yang membawanya ke rumah sakit. Ternyata Hana telah menunggu keluarganya Lee Jin-soo hingga malam dan mengembalikan dompet Lee Jin-soo. Di suatu tempat terlihat seorang pria bernama Min Jo-young menghampiri Gyeong-il yang sedang terluka. Dan ternyata Jo-young adalah sang pelaku tabrak lari. Di sini Jo-young menyuruh Gyeong-il sebagai pelaku tabrak lari dan menyuruh pelatih Oh untuk mengurus semuanya secara langsung. 형사합의 보기로 했다고 취업하셔야죠. Terlihat kalau kini kedua imigran gelap sudah bertemu dengan anak buahnya Jo-young. Setelah mereka mendapatkan berkasnya, mereka membunuh dua imigran gelap tersebut. Keesokan paginya, terlihat kalau Mansik sudah sembuh dari lukanya. Dan ketika ia mengingat perjuangan Dongju, ia memutuskan untuk memberikan sepatu baru untuknya. Setelah itu di kantor Dongju mengetahui kalau Gyeong-il ditangkap karena mengaku sebagai pelaku tabrak lari. Mengetahui hal itu, ia pun marah pada Gyeong-il karena ia tahu betul bahwa Gyeong-il bukanlah pelakunya. 자백했으니까 저희가 데려가죠. Hingga akhirnya ketika ia melihat pelatih Oh di sana, ia menghajarnya. Namun di tengah-tengah itu Mansik dan Jae-hong menghentikannya. Setelah itu Dongju mengunjungi Bibi Jung karena ia khawatir dengan kondisinya Bibi Jung. 일찍 들어오라 그래. 곰국 끓인다고. 전화 좀 넣어보라니. Di sini Dongju memutuskan untuk tidak memberitahukannya dan berkata kalau Gyeong-il sekarang ada di Seoul. Dongju menghadiri pemakaman Lee Jin-soo. Pada saat itu, Dongju sadar kalau salah satu tamu di sana menggunakan jam milik pelaku tabrak lari. Mengetahui itu, ia pun mulai mencari nama tamu tersebut di buku tamu. Dan ia menemukan kalau orang itu dari Bea Cukai Insung. Lalu ia pun segera pergi ke Bea Cukai untuk mencari sang pelaku. 다른 부서는 없나요? Hingga akhirnya Dongju menemukan seorang pegawai di sana menggunakan jam tangan yang ia cari. 너지. 누구시죠? Kini Mansik dan yang lainnya menonton rekaman dari perbuatan Dongju di Bea Cukai. Dongju menjelaskan kalau pria itulah pelaku tabrak lari.
Di tengah-tengah itu, Jong Hyun datang dan mengkhawatirkan luka yang Mansik alami. 형님은 괜찮다고 했는데 감사하게 생각하고 있습니다. Sebagai balasan atas pertolongannya pada waktu itu, Mansik memaksa Jong Hon untuk bergabung ke dalam timnya. Dan Mansik berkata kalau mereka akan merayakan dengan makan bersama. Namun pada saat itu, Dongju tidak setuju atas bergabungnya Jong Hyun dan Dongju juga berkata kalau Jong Hyun tidak akan membantu apapun karena pada situasi genting, Jong Hyun hanya bisa terdiam mematung. Mendengar hal itu, Jong Hyun merasa sedikit kesal dan menantang Dongju untuk menguji kemampuannya. Di tengah-tengah itu, Daeyoung dan timnya mulai saling bertaruh, hingga akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Jong Hyun. Malamnya ketika mereka makan bersama, Dongju kesal pada Mansik karena ia tidak memberitahukan padanya kalau Jong Hyun pernah mengikuti taekwondo. 남생이 아니랄까 봐. 아니 곱창이나 주세요 곱창이나. Sementara itu di kantor polisi, Hana dihampiri oleh Ji Hong dan berkata kalau acara makan bersama itu hanya dihadiri oleh Dongju dan Mansik. Oleh karena itu, Ji Hong meminta pada Hana untuk menghibur Dongju. Karena pada saat perkelahian itu, Dongju merasa malu ketika ia kalah dari Jong Hyun saat di hadapan Hana. Mendengar hal itu, Hana pun mencoba menghiburnya. Namun sesampainya di sana, Hana mengurungkan niatnya karena Dongju terlihat baik-baik saja. Keesokan harinya di kantin, mereka mendengar berita tentang Gyeong Il yang menjadi tersangka pelaku tabrak lari. Setelah itu, Dongju menghampiri Bibi Jung dan meminta maaf karena telah menyembunyikannya. Bibi Jung berkata kalau ia percaya pada Dongju karena Dongju pasti akan membantu Gyeong Il. Mengingat perkataannya Bibi Jung, Dongju mulai menyelidiki mobil selundupan tersebut dan pergi ke setiap tempat pembuangan mobil. Setelah itu, Mansik meminta bantuan pada Jong Hyun untuk menyelidiki kasus Gyeong Il. Mansik berkata kalau jaksa yang bertanggung jawab atas kasusnya Gyeong Il adalah Kim Sok On. Mendengar nama tersebut, Jong Hyun sedikit kaget dibuatnya. 이게 진술 내용 다 인정하시는 거죠? 이 진술 내용 맞냐고. Setelah itu, Jong Hyun segera menemui jaksa Kim, dan ternyata jaksa Kim adalah kakaknya Jong Hyun. Di sini terlihat kalau Jong Hyun dan kakaknya tidak akur. 너는 담당 검사가 난 줄 알면서? 이런 인간인 걸. Dongju menemui Gyeong Il di penjara. Dongju meminta Gyeong Il untuk mengaku bahwa bukan dialah pelakunya. Namun Gyeong Il diam saja dan pergi dari sana. 술을 써서라도 널 빼낼 테니까. Salah satu sipir di sana merupakan anak buah Min Jo-young. Malamnya, sipir tersebut melaporkan kalau Dongju menemui Gyeong Il di penjara dan berkata kalau pada saat itu Gyeong Il terlihat gugup dan ingin mengatakan sesuatu pada Dongju. Mendengar hal itu, Min Jo-young berkata kalau mereka harus menghilangkan resiko sekecil apapun. 잘 어울리네요. 너가 아침까지 갖다 놓으라고 했냐? Keesokan harinya, Mansik kesal kalau Dongju telah membawa mobilnya tanpa izin darinya. Dongju beralasan kalau ia hanya ingin memeriksa beberapa tempat. Dari catatannya Dongju, Mansik menyadari kalau Dongju telah bekerja semalaman. 뭐? Pada saat itu, Mansik dihubungi oleh Jong Hyun dan mengatakan kalau Gyeong Il telah bunuh diri di penjara. Mendengar hal itu, Dongju segera pergi ke penjara. Setelah itu, Hana kini mulai mengambil semua barangnya di kantor. Dia mendengar berita tentang tewasnya Gyeong Il. Tak lama setelah itu, Dongju datang dan Mansik meminta Dongju untuk menyerahkan barang milik Yeonggil pada keluarganya. Namun ketika Dongju memeriksa barangnya, ia mendapatkan jam yang mirip dengan milik Min Jo-young. Mansik menjelaskan kalau jam itu mereka dapatkan di TKP. 경일이 거 아니에요. 차고 있던 거랑 같은 거잖아요. Dan pada saat yang sama, Hana juga memperhatikan jam tersebut. Dongju berkata kalau jam tersebut milik sang pelaku dan meminta Mansik untuk memeriksa sidik jari dan DNA di jam tersebut. 자살로 사건 종결시켰다고. Namun Mansik berkata kalau mereka sudah terlambat karena kejaksaan telah mengambil alih kasus Gyeong Il. Mendengar hal itu, Dongju segera pergi menemui Min Jo-young di kantornya.
Tanpa basa-basi, Dongju pun melempar jamnya dan menghajarnya. 몰라? Sementara itu terlihat kalau Hana membuka kotak penyimpanan milik ayahnya dan ternyata di sana ada jam yang mirip. Mengetahui hal itu, Hana menanyakan jam tersebut pada Kyonchul. Kyonchul menyarankan Hana untuk pergi menemui Gyeongnam karena Gyeongnam cukup mengetahui barang-barang langka. 난 파는 양반인데 지호철 씨요. Gyeongnam menjelaskan kalau jam tersebut bukanlah jam biasa dan jam tersebut hanya dibuat 12 model per tahunnya. 12개만 맹글어서 판매한대요. 몇 개가 풀렸지. Serta ia terakhir melihat jam tersebut pada tahun 2003 dan diselundupkan oleh seseorang yang disebut Oh Dollar. Dan kini Oh Dollar telah tewas. 그래서 무진장 벌어버렸어. 그래서 뭘까요? 죽어버렸는데. Setelah berbicara yang cukup panjang, Hana di sana melihat ada medali Dongju. 이것도 가져가. Di sana Bibi Jung mengembalikan uang pemberiannya Dongju dan meminta Dongju untuk tidak datang lagi. Mendengar hal itu, Dongju pun hanya bisa meminta maaf. Sementara itu, di kantor Jonghyun meminta pada atasannya kalau ia ingin memeriksa secara langsung atas kasusnya Gyeong-il. 그냥 겉만만 하라고. Namun atasannya tersebut menyuruh Jonghyun untuk mengamatinya saja. Ternyata sipir penjara itulah yang telah membunuh Gyeong-il. Dikarenakan sipir itu telah menjatuhkan jamnya, maka Min Jo-young harus membunuhnya. Karena menurut Min Jo-young, jam tersebut merupakan tanda rasa kepercayaannya pada bawahannya. 죄송하지만 다음은 없어요. Setelah itu, salah satu bawahannya memberikan dokumen milik Lee Jin-soo. Pada saat itu, Min Jo-young sadar kalau dokumen tersebut sebelumnya pernah dibuka oleh Hana. 그 여경찰 유명한 Tak lama setelah itu, pelatih Oh datang dan Min Jo-young memberikan jam tersebut pada pelatih Oh. 답해 주셔야겠네요. Dongju teringat akan pertandingannya bersama Gyeong-il dulu. Mengingat hal itu, ia pun menangis dan ternyata tangisan tersebut didengar oleh Hana. Keesokan harinya, Hana baru mengetahui kalau rumahnya sekarang ingin dijual oleh ibunya. Di kantor mereka kedatangan seorang pegawai asuransi bernama Jin Gong-suk. 어떤 게 있으신데? Gong-suk mencoba menawarkan asuransi pada setiap polisi di sana, yang ternyata Gyeong-suk adalah ibunya Hana. Hana marah pada ibunya karena telah mencoba menjual rumah ayahnya. 아빠 집 내놨어? 그걸 왜 엄마 맘대로 정해? Di sini terlihat kalau hubungan Hana dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Saat pulang, Hana mulai mengingat perlakuan ibunya dulu padanya yang dimana Gyeong-suk memaksa Hana untuk menjadi seorang model. 아니, 아우, 대표님. Ketika Hana menyeberang jalan, kepalanya kembali pusing dan beruntung pada saat itu, Dongju menyelamatkannya. Mereka berdua berbincang-bincang dan pada saat itulah Hana mengembalikan medali Dongju yang ia dapatkan dari toko pegadaian. 흔들리지 말라고. Terlihat kalau Jonghyun berusaha menyelidiki kasusnya Gyeong-il dan pada saat itu juga ia menyadari kalau ada seseorang yang telah mencari datanya Hana. 돌려받고 싶어서요, 사직서. Hana menarik kembali pengunduran dirinya pada Mansik. Keesokan harinya, kini Jonghyun bergabung dengan timnya Mansik. Mendengar itu, jelas saja Mansik pun sangat senang. Namun dengan bergabungnya Jonghyun tentu saja Dongju tidak menyetujuinya. 맘대로 들락날락이야. 여기 너 말고 누구 더 있어? Setelah itu, Dongju pun pergi ke Bea Cukai untuk menemui Min Jo-young. Dongju menyerahkan hasil tulisannya dan berkat perkataannya Hana pada malam itu, Dongju dapat menahan emosinya. Ketika Dongju ingin pergi, ia sedikit meluapkan amarahnya yang mana pukulannya tersebut membuat kaca di sana pecah. 취할 테니까 걱정 마요. Setelah Dongju memecahkan kaca tersebut, Bea Cukai menuntutnya untuk mengganti rugi atas pecahnya kaca tersebut. Namun Jae-hyung berkata kalau kaca tersebut seharga 3,3 juta won. 이거는 비용 처리가 안 되니까 이중 접합률이네. Dan Dongju yang mendengar hal itu pun cukup kaget dibuatnya. Jae-hyung berkata kalau itu adalah kaca 2 lapis. Dan memang segitulah harga aslinya.
Setelah itu, Min Jo-young dimarahi oleh atasannya karena Min Jo-young telah membuat keributan di bea cukai. 좋아하시는 식당 예약해뒀습니다. Di sini Min Jo-young terlihat seperti orang pada umumnya yang mengakui kesalahannya. Dan kemudian Min Jo-young meminta untuk menggantikan atasannya untuk pergi melakukan perjalanan dinas ke Libya. 앞으로 조심 좀 하자. Mendengar hal itu, atasannya pun sangat senang dan menyetujuinya. Setelah itu, ketika jam makan siang, mereka membicarakan petugas sipir yang menghilang entah kemana. 두 사람 신원 이미 조회했습니다. Dan kini target mereka sekarang adalah 2 orang imigran gelap. Oleh karena itu, Mansik membagi mereka menjadi 2 tim. Namun Dongju tidak setuju kalau Hana dipasangkan oleh Jonghyun. Di luar, Dongju selalu saja memperhatikan Jonghyun dan Hana. Ketika mereka ingin memasuki mobil, Dongju memilih untuk pergi dengan Jonghyun. Dan dengan terpaksa Hana harus bersama Jae-hong. 소리 말고 나와. 귀여운 척 하지 마. Sesampainya mereka di lokasi, Dongju dan Jae-hyun mulai mencari kedua imigran gelap tersebut. Namun di sana mereka tidak menemukan informasi apapun. Sedangkan Jae-hong dan Hana pergi ke tempat pelatih Oh. Sang asisten mengatakan kalau pelatih Oh tidak ada di sana. Mendengar hal itu, mereka pun pura-pura pergi dari sana. Dan hingga akhirnya mereka bertemu dengan pelatih Oh. 여기저기 다 많으니까. Malamnya, sesampainya Hana di kantor, Kyung-chul memintanya untuk berbicara berdua. Kyung-chul berkata pada tahun 2003 ada seorang mafia Rusia ditembak mati di tempat itu. Dan ayah Hana lah orang yang menginvestigasi kasus tersebut, serta Kyung-chul memberikan berkas investigasinya. Sementara itu, Mansik menemui Gyeongnam untuk menanyakan tentang orang penting dalam penyelundupan mobil. Gyeongnam menyebutkan nama Gwangse. Mansik mengajak Dongju untuk menangkap Gwangse. Dan setelah itu, terlihat kalau Gwangse sedang ada di salon, hingga Gwangse sadar kalau ada Mansik di sana. 형사님 왜 여기? Ia pun segera melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menangkapnya. Dongju mulai bertanya tentang mobil selundupan. Awalnya Gwangse tidak ingin memberitahukannya. Namun dengan sedikit ancaman dari Mansik, Gwangse berkata kalau ia sekarang telah menutup bisnisnya. 이 새끼 뒤봐주는 놈이 하나 있는데 Karena ada seseorang yang sering dipanggil monyet telah melakukan penyelundupan dengan bantuan dari seseorang yang bekerja di bea cukai. Gwangse menjelaskan kalau monyet sering menjual mobil-mobil mahal hasil selundupan. 리미티드 버전이거든요. 리비아랑 러시아 쪽인데 Sekembalinya ke kantor, ternyata Dae-yong telah menunggunya dan meminta tim Mansik untuk berbagi informasi. Namun Mansik hanya diam saja. 이놈이 차량 밀수업자 몽장 협조도 받을 수 없어. Mereka mulai membicarakan temuan mereka melalui grup chat. Mansik mencoba berbicara pada komisaris tentang rencana mereka. 지구대? Namun komisaris menolak untuk memberikan mobil mewah pada mereka. Mengetahui kalau rencananya mereka gagal, Mansik memutuskan untuk menggunakan mobilnya sendiri sebagai umpan. Gwangse berkata kalau mobil tersebut tidak akan laku karena monyet hanya mengincar mobil-mobil mewah saja. Hingga akhirnya mobil baru komisaris lewat dan Hana mengusulkan bagaimana kalau mereka menggunakan mobil barunya komisaris. 저기 있는데 그런 차. 청장님 개인 차인가? Dikarenakan mereka tidak memiliki waktu yang banyak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencuri mobilnya komisaris. Setelah mereka berhasil mencurinya, mereka menyerahkan mobil tersebut pada Gwangse. Sesampainya mereka di lokasi, terlihat kalau Jonghyun kesal akan sikapnya Dongju. Tak lama setelah itu, orang yang disebut sebagai monyet pun datang. Dan ternyata monyet adalah orang yang dulu pernah mencuri mobilnya Mansik. Dongju tidak sengaja membunyikan klakson mobilnya, yang mana membuat monyet menghampirinya. Dikarenakan hal itu, Hana pun dengan cepat melakukan sesuatu agar mereka tidak ketahuan. Hingga akhirnya dengan cara tersebut mereka berhasil mengelabuinya.
Setelah mereka sampai di lokasi pelelangan mobil, mereka mulai bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Walaupun di dalam ada banyak orang, Dongju memutuskan untuk menghadapi mereka semua. Namun pada saat itu ternyata tim Daeyeong juga ada di sana dan hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Di tengah-tengah itu, mereka terus mencari keberadaan monyet dan hingga akhirnya mereka menemukannya. Jong Hyun yang mengejarnya pun mendapati kalau monyet telah tewas oleh seseorang dan Jong Hyun pun mengejarnya. Namun orang itu dapat melarikan diri. Setelah semuanya selesai, keesokan harinya komisaris datang dan memarahi Mansik karena mobil barunya lecet. Sementara itu, Jong Hyun sadar kalau orang yang membunuh monyet adalah orang yang sama dengan yang mengawasi rumahnya Hana. Setelah itu di depan media, komisaris berkata ia cukup lega dengan pengorbanannya karena mereka dapat menangkap kelompok penyelundupan mobil dan narkoba. Di kantor, Mansik mendapatkan informasi kalau mobilnya Jo Hyung tidak ada di sana, yang artinya mobilnya Jo Hyung masih ada di Korea. 국내에 있을 겁니다, 분명히. Ji Hong memberikan dokumen yang mana jika seseorang ingin mengirim mobil ke luar negeri, harus memerlukan dokumen yang lengkap. Namun pada kasus monyet, mereka dapat dengan mudah mengirim mobilnya ke luar negeri. Hana berkata kalau sebelumnya orang yang menangani ekspor mobil adalah Min Jo-young, digantikan oleh Lee Jin-soo, yang artinya setelah pergantian tersebut Lee Jin-soo sadar kalau ada kejanggalan, hingga akhirnya Min Jo-young membunuhnya. 압수물품 보관 관리. Sementara itu di kantor bea cukai, Min Jo-young dihampiri oleh atasannya dan berkata kalau para polisi ingin bertanya tentang perjalanan dinasnya Min Jo-young. 그래서 뭐라고? 또 경찰. Mendengar hal itu, Min Jo-young menyuruh atasannya untuk berkata kalau hal itu bukanlah permintaannya, melainkan atas perintah atasannya. Namun dikarenakan atasannya tidak kooperatif, maka Min Jo-young mulai mengancamnya dan mematahkan jari atasannya. 조용하세요. Setelah itu terlihat kalau Min Jo-young sedang menghubungi seseorang untuk menyiapkan pertemuannya dengan pihak Filipina dan Rusia secepatnya. Sementara itu, Mansik dan yang lainnya mulai berpencar untuk mencari mobilnya Min Jo-young di dermaga. Namun mereka tidak menemukannya. Pada saat itu, Mansik berkata kalau Min Jo-young akan pergi ke luar negeri nanti malam. Di kantor bea cukai, mereka menahan kepergiannya Min Jo-young dan Min Jo-young pun menyetujui akan ikut ke kantor polisi. Tapi ia ingin menggunakan mobilnya sendiri. Namun di perjalanan Min Jo-young mulai melarikan diri dan mereka pun kehilangan jejaknya Min Jo-young. Sementara itu, Mansik telah menemukan mobilnya dan Min Jo-young juga mengetahui hal itu. Kembali ke Dongju, kini ia menemukan keberadaannya Min Jo-young dan mulai mengejarnya. Mengetahui hal itu, Mansik dan Hana pun ikut membantu. Hingga akhirnya, Dongju dapat menghentikan Min Jo-young 놈을 잡으려면 dan Dongju pun tertawa lepas karena berhasil menghentikan Min Jo-young. Dongju berkata kalau ini Min Jo-young sudah tamat. Terlihat kalau Min Jo-young sedang diinterogasi. Jong Hyun bertanya dari kasusnya Lee Jin-soo, Gyeong-il dan kematiannya monyet. Jong Hyun berkata kalau monyet adalah seorang penyelundup mobil, senjata ilegal, dan narkoba melalui Rusia dan Filipina. Jong Hyun yakin jika semua itu atas bea cukai melalui orang dalam. Namun pada saat itu, Min Jo-young hanya diam saja dan mereka harus menunggu hingga hasil pemeriksaan mobil Min Jo-young selesai. 민주영 씨 본인이죠. Setelah menunggu hingga pagi, Jaksa Kim datang dan membawa pergi Min Jo-young. Karena kasusnya akan diambil alih kejaksaan. 형, 나 싫어하는 건 알겠는데. Jong Hyun marah pada kakaknya karena kejaksaan mengambil alih kasusnya. Dongju kembali merasakan sakit lagi di kepalanya hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Mansik meminta Hana untuk menjaga Dongsu selama di rumah sakit. 동주는 지경장이 좀 봐줘. Karena dia tidak memiliki keluarga.
Malamnya di rumah sakit, Hana menemukan stiker yang ia pernah berikan dulu masih ada di handphone Dongju. Ia teringat akan pertemuannya dengan Dongju yang dulu Hana selalu diremehkan oleh timnya karena ia selalu menjadi pusat perhatian. Saat itu Dongju mengakui jika Hana atlet tembak terbaik dan ia akan selalu mendukungnya. Kembali ke masa sekarang, Hana yang ingin melepaskan stiker tersebut dihentikan oleh Dongju dan hingga akhirnya hal tak terduga pun terjadi. Di tengah-tengah momen tersebut, perawat datang. 가실게요. Setelah itu, Jong Hyun datang dan mengajak Hana untuk berbicara berdua. Jong Hyun berkata kalau anak buahnya Min Jo Young sedang mencoba mengawasinya. Karena sebelumnya Hana pernah membaca isi dari dokumen Lee Jin Soo. Mendengar hal itu, Hana sadar mengapa Jong Hyun bergabung dengan timnya agar ia dapat menjadi umpan untuk menangkap Min Jo Young. 그 인성 본부세관에서도 이 새끼 진짜 뭐 하는 새끼야 이거. Keesokan harinya, mereka mengetahui kalau Min Jo Young hanya mendapatkan hukuman pemotongan gaji selama 3 bulan dan pemindahan tugas dari bea cukai. Mengetahui itu, Mansik mulai penasaran siapa sebenarnya Min Jo Young. Setelah itu, mereka mulai menyelidikinya. Di masa lalunya, Min Jo Young kehilangan keluarganya yang diakibatkan kecelakaan semasa ia kecil. Dan ia dibesarkan oleh pamannya. 오빠 비교했을 때 Min Jo Young pergi ke suatu tempat dan dia melihat banyak mobil-mobil mewah. Di tempat lain, di area pembuangan mobil, ia menghubungi seseorang untuk menangani tamunya dari Filipina dan Rusia. Dongju yang masih di rumah sakit melihat berita tentang sebuah mobil merah yang telah menyebabkan kecelakaan. 뭘 그렇게 밥 말아 처먹고도 안 잘리는 거 보면 그럼 그쪽이 친구해주면 되겠네. Mengetahui hal itu, ia pun pergi menemui Min Jo Young. Tiba di kantor, ia tidak menemukan siapa-siapa. Hana pergi menemui Min Jo Young di pelabuhan dan memberikan sebuah berkas padanya. 선물. 혹시 민주 형 만나고 온 거야? Sekembalinya Hana ke kantor, ia menjelaskan tentang berkas Jinsu yang terdapat logo ekspedisi Cheonggil. 불청 해일. 본부세관에서 오랫동안 맡은 업체죠. Perusahaan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 1972 dan dinyatakan bangkrut pada tahun 2009. Diketahui Min Jo Young sudah lama mengawasi perusahaan tersebut. 줄 알았는데. Dae-yong datang dan menanyakan apa yang mereka selidiki. Dae-yong meminta mereka harus bekerja sama dalam menangani kasus tersebut sambil menunjukkan narkotika jenis baru. 하이 퀄리티 신종 마약인데 Menurutnya narkoba itu baru-baru ini memasuki Korea. 마약 루트를 쫓다 보면 민주 형이 더 네가 왜 우릴 도와주냐? Pembuat permen narkoba selalu dipanggil dengan sebutan Inarko. Tak ada yang pernah melihat wajahnya. 마귀의 얼굴을 본 적. Di bandara, seorang wanita dari Filipina datang. Sedangkan di pelabuhan terlihat seorang pria dari Rusia datang. 지금 여기 상황이 별로 안 좋다고. Di tempat lain, seorang wanita mulai membantai para pembuat narkoba. Diketahui kalau wanita itu adalah Inarko. Dia kesal karena orang-orang itu membuat narkoba tiruan miliknya. 진짜 마귀. Tim Dae-yong dan Mansik tiba di lokasi. Ketika Inarko pergi dari tempat itu, ia pun dihadang oleh pria lain. Saat Inarko terpojok, Dongju datang dan menolongnya. Tak lama setelah itu, sebuah ledakan pun terjadi. Beruntung Dongju berhasil keluar bersama Inarko. Mereka datang tapi tidak menemukan apa-apa dan mereka juga kehilangan jejak Inarko. Di tempat yang berbeda, pria Rusia sedang membantai kelompok lain. Dan diketahui nama pria Rusia itu adalah Leo. 우리 따즈. Di kantor mereka masih belum mengetahui kalau wanita yang Dongju selamatkan adalah Inarko.
Saat ditanya, Inarko pura-pura lupa ingatan, bahkan namanya sendiri dia lupa. Mengetahui hal itu, mereka pun memutuskan untuk melindunginya sebagai saksi di salah satu rumahnya Jonghyun. Mansik meminta Jonghyun untuk menjaga Inarko, namun Inarko memilih Dongju untuk menjaganya. Yang mana hal itu membuat Hana sedikit cemburu dan memutuskan untuk ikut menjaga Inarko. Dengan penjagaan polisi, Inarko sedikit kesal karena ia tidak bebas. Inarko mulai mengingat saat ia dilindungi oleh Dongju. Mengingat Dongju lebih memperhatikan Hana membuat Inarko menjadi kesal. Apalagi di saat Hana membersihkan wajah Dongju, si Inarko enek lihatnya. Esok harinya, Inarko menanyakan hubungan Dongju dan Hana. Dengan malu-malu, Hana membantah jika mereka berpacaran. 형사님도 마음이 없는 것 같진 않아. Dongju berusaha untuk melindungi Hana dari panasnya matahari. Pada momen itu, Hana mulai mengingat perjuangan Dongju. Tiba-tiba Hana menciumnya. Di kantor, Jaehyung menjelaskan riwayat ponsel Min Jo-young. Ia hanya menemukan urusan pekerjaan saja, tidak ada yang lain. 뭐 다른 건 없었어? 이상하게 너무 깨끗하네요. Dongju menyadari selama ini Min Jo-young menggunakan ponsel sekali pakai. Dongju dan Hana pergi ke lokasi di mana ia menangkap Min Jo-young. Di TKP ia menemukan sebagian ponsel milik Min Jo-young. Melihat kedekatan mereka, Jonghyun pun penasaran apa yang terjadi di antara Dongju dan Hana. 우리 둘만의 Dongju berkata jika ia menceritakannya, mungkin Jonghyun akan sakit hati. Mendengar hal itu, Jonghyun pun pergi. Setelah itu, mereka menyerahkan ponsel yang ditemukannya untuk memperbaiki guna mendapatkan file dari ponsel tersebut. Dongju mendapatkan pesan dari Bibi Jung yang memintanya untuk mampir ke rumahnya besok malam. Di tempat lain, Inarko kesal karena Dongju tidak datang menemuinya. Ia merencanakan untuk membereskan kelompok pembuat narkoba tiruan miliknya. 북광부와 어딜 갔는데요? 아니 무슨 일인지 말해. Sesampainya di tempat Inarko, mereka mendapatkan informasi kalau mereka telah menemukan tempat persembunyiannya Inarko. Daeyoung menjelaskan kalau orang yang bernama Bongpil adalah Inarko. Daeyoung membagi tugas. Tim Mansik akan berjaga di mobil, sedangkan mereka akan berjaga di pintu masuk pelabuhan. Hingga keesokan harinya, terlihat sebuah mobil melewati mereka dan itu adalah Bongpil. Pada saat itu, Bongpil mengetahui kalau ia sedang diawasi polisi. Mengetahui hal itu, ia pun melarikan diri dan mereka pun mengejarnya. Dongju dan Jonghyun saling bersaing untuk menangkap Bongpil, namun dimenangkan oleh Jonghyun. Dongju kesal pada Jaehyung karena lemparan Jaehyung mengenai kepalanya. 너 구했다. Jaehyung menceritakan hasil interogasinya kalau pria itu bukanlah Inarko dan tidak mengenal Inarko serta Min Jo-young. Dongju menginterogasi ulang Bongpil. 아니 도대체 몇 번을 얘기해? 내 Sama 인생에서 halnya Bongpil menjelaskan kalau ia tidak mengenal Min Jo-young dan Inarko. Kesal dengan kebohongannya, Dongju menjambak rambutnya guna dilakukan tes forensik. Hana menyadari jika kelompok ini bukanlah kelompok Inarko. Sedangkan Mansik dan Daeyoung sangat senang kalau mereka telah berhasil menangkap penyelundupan narkoba terbesar. Dan mereka mengetahui kalau penyelundupan ini dilakukan oleh perusahaan T Corporation. Setelah itu, di kantor polisi terlihat seorang wanita muda bernama Jung-ah ditangkap karena berada di sebuah motel esek-esek. Jung-ah beralasan kalau ia tidak sengaja ada di sana dan ia baru saja tiba di Korea. Ketika Mansik sampai di kantor, Jung-ah mencoba melarikan diri. Lalu Dongju mengejarnya hingga Jung-ah menabrak Jonghyun. Pada momen itu, terlihat kalau Jung-ah jatuh cinta pada Jonghyun. Tak lama setelah itu, Mansik datang dan ia kaget saat mengetahui putrinya ada di sana. 호정아, 네가 지금 여기 왜 있어? Setelah itu, Mansik mengamankan putrinya untuk tinggal di rumahnya Jonghyun bersama Inarko.
Kemudian terlihat kalau Mansik akan berbicara di depan media atas penangkapan kelompok Bongpil. Namun tanpa ia ketahui kalau pada kasus ini Teknologi Corporation adalah milik anak dari wali kota Insung bernama Roh Deku. 사항을 말씀드리도록 하겠습니다. Dari berkas yang mereka temukan, Hana menjelaskan kalau penjualan perusahaan ekspedisi Cheonggil setiap tahunnya melonjak naik hingga miliaran won. 80억 원으로 꾸준히 늘고 있었어요. Namun pada tahun terakhir, perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut. Kejanggalan yang terjadi karena sebenarnya perusahaan itu sengaja dibangkrutkan. Lalu perusahaan ekspedisi Cheonggil dibeli dengan harga murah oleh T Corporation yang artinya sang wali kota juga ikut terlibat dalam kasus ini. Dan ternyata komisarisnya berteman dekat dengan wali kota. Mansik sadar kalau ia telah dijebak oleh De-yong untuk berbicara di depan media dan ia pun pergi menemui De-yong. Di tengah-tengah perkelahian itu, komisaris datang dan menghajar Mansik. Dan Min Jo-yong dimarahi oleh bawahan wali kota. Kemudian Min Jo-yong dan pelatih Oh menemui wali kota. Di sana Min Jo-yong menghajar wali kota sampai tidak berdaya. Dan saat Min Jo-yong sangat marah ketika mengetahui kalau wali kota secara diam-diam menjual barangnya. 입안에 넣어주잖아요. Mansik mengajak timnya makan bersama saat Mansik pergi ke toilet. Dia tidak muncul kembali. Dongju menyusulnya dan menemukan kalau Mansik sudah pingsan. Setengah sadar, Mansik memberitahukan kalau pistolnya dicuri dan ternyata pistol tersebut ada pada Min Jo-yong. Mengetahui kalau hanya ada 5 peluru, Min Jo-yong menembakkan pistolnya. Sementara Hana dihubungi oleh badan forensik. Dari hasil forensik, Hana mengetahui kalau wanita yang selama ini mereka lindungi adalah Inarko. 여기서 약쟁이 상피 세포. 목격자 지문조회는요? Jung-ah baru sadar kalau wanita di sampingnya itu pernah satu pesawat dengannya. Dan ternyata nama asli Inarko adalah Kim Yeon-ha. Dongju dihubungi Hana dan memberitahukan semuanya. Kini rumah Jong-hyun terlihat seperti habis terbakar. Mengetahui kalau putrinya bersama Yeon-hwa, Mansik gelisah mencari putrinya. Yeon-ha bertemu Min Jo-yong dan memberitahukan jika dia membawa putri Mansik. 우리 이쁜 거 보러 갈 거야. Mengetahui itu, Min Jo-yong mulai merencanakan sesuatu dengan sisa 1 peluru yang ia miliki. Kini mereka berpencar untuk mencari Jung-ah dan hingga akhirnya mereka menemukan Jung-ah dengan kondisi baik-baik saja. Dongju mendapatkan sebuah paket dan ternyata isi paket tersebut adalah pistol milik Mansik. Yang semua pelurunya sudah tidak ada. Saat itu ia dihubungi Bibi Jung, tapi Bibi Jung tidak ngoceh sama sekali. 여보세요? 여보세요? Dongju menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia segera pergi menemui Bibi Jung. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak polisi. Melihat Bibi Jung sudah tidak sadarkan diri, ia pun hanya bisa terdiam. Mengetahui ada 2 mangkok mie, Dongju tahu kalau semua ini adalah ulah Min Jo-yong. 별 하나의 추억과 Di tempat lain, Yeon-hwa sedang membaca buku Dongju, sementara Dongju menghampiri Min Jo-yong dan menampolnya. Min Jo-yong beserta anak buahnya telah mendapatkan barang mereka. Di sana ada 2 imigran gelap yang memohon pada Min Jo-yong untuk dipertemukan dengan keluarganya. Namun Min Jo-yong memilih untuk membunuh mereka. Setelah itu terlihat kalau mereka menghampiri Dongju di rumah Bibi Jung. Mansik marah karena Dongju tidak dapat mengendalikan emosinya. 내가 어떻게 해야 되는데요? Kondisi Bibi Jung masih pingsan. Berdasarkan bukti dari pistol yang digunakan, mereka tidak menemukan sidik jari Min Jo-yong. Hana merasa ada yang janggal, karena menurutnya saat Bibi Jung terkena tembakan, harusnya darahnya akan terus keluar dan ambulan butuh waktu 15 menit untuk sampai ke lokasi. Pastinya Bibi Jung akan meninggal kehabisan darah. 그 시간이라면 도착했을 때 Namun dari keterangan dokter, Bibi Jung telah mendapatkan pertolongan pertama sebelum para medis datang ke lokasi. Yang artinya, setelah tembakan tersebut ada seseorang yang telah menolongnya. Keesokan harinya,
mereka mendapatkan kabar kalau Min Jo-young memiliki rekaman penyerangan Dongju. Dikarenakan adanya rekaman tersebut, Dongju harus dipecat dan tim Mansik harus dibubarkan. Jika tidak, maka Min Jo-young akan mempublish rekaman tersebut. 한다고 소문 돌던데. 그냥 진급하라고 팀 옮긴 건데. Jae-hong kembali dihina oleh atasannya karena timnya akan dibubarkan dan mendapatkan penurunan pangkat. Dari kejauhan, Dongju mendengar semuanya. Malamnya, Dongju menghampiri Mansik yang sedang mabuk. Dari pembicaraan mereka terungkap kalau Mansik telah memohon pada komisaris untuk tidak memecat Dongju, dan persidangan pendisiplinan Dongju akan diadakan sepekan lagi. 죄송해요. 그냥 제가 그만둘게요. Sayangnya Dongju memilih untuk mengundurkan diri dan meminta maaf karena telah membuat timnya dibubarkan. Namun pada saat itu, Mansik menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu untuk mendidik bawahannya. 여기까지 단 놈이 경기도 안 끝났는데 포기해. Keesokan harinya saat di rumah sakit, Hana mencoba menyemangati Dongju karena saat ini tim mereka masih belum dibubarkan, sambil memberikan earphone-nya pada Dongju. 민주형 대법원 보건 내용이나 김연아 자료예요. Di kantor, Dae-young memberikan hasil pemulihan ponsel sekali pakai milik Min Jo-young. Diketahui kalau Min Jo-young pernah menghubungi Yeonhwa, selain itu ditemukan beberapa paspor palsu. Berarti nama Inarko yang asli bukanlah Yeonhwa. Dongju datang dan berkata kalau kali ini Dae-young ingin memanfaatkan tim mereka. Di tempat lain, Yeonhwa sedang menyamar jadi seorang perawat untuk memberikan sebuah vitamin agar Min Jo-young dapat secepatnya sembuh. 배고 뭐해? Dan ternyata Yeonhwa adalah orang yang telah memberikan pertolongan pertama pada Bibi Jung. Serta diketahui kalau Min Jo-young mendapatkan luka pada jarinya ketika menembak Bibi Jung. Mansik dan yang lainnya menemui Gwangse. 아니 나는 뭐하냐고. Gwangse menjelaskan kalau ada seorang tour guide yang sering memfoto paspor turis untuk dikirimkan ke pembuat ponsel sekali pakai. Setelah mereka menangkap tour guide yang dimaksud, Dongju mencoba mencari pria pembuat ponsel itu. Setelah cukup lama mencari, tour guide itu akhirnya menemukannya, dan pria itu dipanggil Depodong. Setelah mereka mengetahui target mereka, mereka pun kini mulai mencari Depodong. Namun pada hari itu mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentangnya. 아니에요. 아니고 남부동. Malamnya di kantor, Dongju dihubungi oleh seseorang yang berkata kalau Min Jo-young ingin menjenguk Bibi Jung di rumah sakit. Mengetahui itu, ia pun menghentikannya. Ketika Hana melihat jari Min Jo-young terluka, ia sadar kalau Min Jo-young orang yang tidak berpengalaman menggunakan pistol. Keesokan harinya, mereka menemukan keberadaan Depodong dan mereka menangkapnya. Pada saat itu, mereka mulai menanyakan tentang Min Jo-young. Awalnya, Depodong tidak ingin memberitahukannya. Namun dengan siksaan, Depodong terpaksa memberitahukan kalau setiap pekan ada orang Cina yang datang untuk membeli banyak ponsel sekali pakai. Dan orang itu bernama Baek Sok-chon. 까라고 아세요? Dalam perjalanan pulang, Gwangse diculik mafia Rusia dan Leo. Awalnya Leo ingin mengeksekusinya, namun karena mamanya telepon, Leo menakut-nakuti Gwangse untuk membunuhnya. Di tempat lain, Hana dan Jae-hong mendengar suara tembakan dari salah satu gedung di sana, dan mereka pun dengan cepat mengejar Leo. Namun Leo menyadari kalau mereka sedang dikuntit dan ia pun menembakinya. Mereka mulai menemukan titik terang siapa saja sebenarnya Min Jo-young. Sayangnya mereka putus asa karena tim mereka sebentar lagi akan dibubarkan. 백석춘입니다. 그 극동 지역을 무대로 삼는 Min Jo-young memperkenalkan pelatih O pada yang lainnya dan berkata kalau pelatih O akan menggantikan posisi kelinci emas. Mansik dan tim benar-benar putus asa karena mereka tidak dapat berbuat apapun. 다 끝나는 거지. Mansik berkata kalau mereka akan kembali ke jabatan awal. 원래 있던 대로 돌아가고. Hari persidangannya Dongju pun tiba dan mereka mulai mengkhawatirkannya. Ketika persidangan itu dimulai, Dongju menyatakan sumpahnya dulu ketika ia menjadi seorang atlet dan pergi begitu saja. 서약합니다. 선수 대표
Malamnya Dongju menemui Platioh. Kini wajahnya Dongju babak belur. 너 또 사고 친 거지? 나하고 찾아간 거야? Melihat itu, Mansik menduga kalau Dongju telah melewati batas lagi dan Hana merasa kecewa padanya. Dongju menjelaskan kalau ia tidak membuat masalah, namun mereka tidak mempercayainya. Malamnya, Dongju mengikuti Hana pulang dan Dongju berkata kalau ia sekarang sudah tidak memiliki tempat tinggal dan meminta untuk sementara ini tinggal di rumah Hana. Namun Hana berkata kalau ia kecewa padanya dan lalu mengusirnya. Sementara itu, Mansik yang kini merasa kesepian mendatangi asramanya Dongju dan ia pun mulai mengkhawatirkan Dongju. 어디서 먹고 자는 거냐? 청장님이 유보시켰어. Di kantor, Kyung-chul mengajak Mansik untuk berbicara berdua. Dan dari pembicaraan mereka terungkap kalau komisaris membatalkan pembubaran tim mereka. Dan hal itu berkat usaha diam-diam Dongju. Pada malam itu, Dongju meminta Platioh untuk mempertemukannya pada Min Jo-yong. Di sana, Dongju meminta Min Jo-yong untuk membatalkan tuntutannya. Karena menurutnya seorang pria tidak seharusnya bersikap licik dan melibatkan orang yang tidak bersalah. Dan urusan mereka berdua harus mereka selesaikan secara berdua. Ia juga akan menahan beberapa pukulan yang diinginkan oleh Min Jo-yong, Platioh yang akan menghajar Dongju. Pada saat itu, Dongju selalu berusaha bangkit ketika Platioh menjatuhkannya. Mereka pun merasa menyesal pada Dongju, terutama Hana karena ia sempat mengusirnya. Mengetahui itu, Hana pun mencoba mencari keberadaannya Dongju. Namun di sana ia tidak menemukannya dan ternyata Dongju sedang bersembunyi. Ia mengirimkan pesan pada Dongju. Namun pada saat itu, Dongju tidak ingin bertemu dengannya karena ia tidak ingin kalau Hana mengetahui penyakit yang sedang ia alami. Yang dimana Dongju mengalami pendarahan pada otaknya dan gejalanya mulai memburuk. 그리고 시야가 흐려진다거나. Keesokan harinya, Hana masih saja mengirimkan pesan pada Dongju. Namun ia tak mendapatkan balasan. Hingga malamnya, Hana menemukan Dongju. Dongju mengatakan kalau ia sudah tidak memiliki rencana lagi untuk menangkap Min Jo-yong. Mendengar hal itu, Hana kembali menyemangatinya untuk tetap berusaha menyelesaikan semuanya. Dan hingga akhirnya mereka pun berciuman. Ketika Dongju ingin pergi, Hana mengizinkannya untuk sementara ini tinggal di rumahnya. Dan mereka meminta maaf pada Dongju atas kejadian sebelumnya. Kali ini mereka akan menargetkan komisaris. 수사하는 건 지금 당장은 어려울 것 같아. Namun mereka harus mencari cukup bukti. Mereka akan memeriksa rute pengiriman narkoba yang dilakukan oleh Bong Pil. Hana meminta Dongju untuk merahasiakan hubungan mereka karena mereka harus memisahkan antara cinta dan pekerjaan. Dongju membawa barang-barangnya untuk tinggal bersama Hana. Saat itulah dia sadar kalau buku puisinya menghilang. 시집? 이걸 못 봤구나. Di tempat yang berbeda, Yeonhwa sedang membaca buku puisi Dongju. Yeonhwa menanyakan kapan ia akan mendapatkan bahan baku pembuatan permennya. Menurut Leo, seminggu lagi mereka harus mengirimkan permen itu ke Jepang. Informasi yang didapat Min Jo-yong kalau barangnya sudah dipersiapkan di pelabuhan. Tapi mereka memiliki kendala tidak ada supir untuk mengantarkannya. 대공한 업자부터 찾아야 할 것 같은데. Di kantor, mereka masih mencari rute narkoba yang akan Min Jo-yong lewati. Kemudian Dae-yong datang dan menyerahkan hasil tes darah milik Gwang-se. Lalu mereka menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Jong-hyun memberitahukan ada bahan baku narkoba yang telah masuk ke pelabuhan. Berdasarkan pengakuan Bong Pil, seharusnya ia mendapatkan barang lain dari penyelundupan. Tapi hari itu ia tidak menerimanya karena tertahan di bea cukai. Itu berarti masih tersimpan di pelabuhan. 두 번 씻는 남자야. 근데 왜 그래요? Masih terkejut mengetahui punggungnya merah-merah karena digigit semut Rusia beracun. Saat ia memeriksa barang sitaannya Bong Pil. Dampak dari gigitan itu, Mansik tiba-tiba pingsan. Setelah dicek ke dokter kalau Mansik telah digigit semut pembunuh, maka mereka menyamar sebagai petugas pengendali hama.
제1부대에서 발견된 도깨미의 확산. 현재 질병관리청과 협력. Di tempat lain, Pak Song sudah tidak dapat membantu Min Jo-yong karena situasi yang terlalu sulit. Tentu si Min Jo-yong mengancam akan menggunakan putrinya yang ada di luar negeri. Di pelabuhan, mereka mulai melakukan aksinya untuk mencari bahan baku narkoba. Dongju melihat Hana dan menghampirinya. Namun ketika Hana yang asli datang, ia menyadari kalau orang yang ia ikuti bukanlah Hana. 야, 눈동주. 네가 왜 거기서 나와? Yang ternyata itu adalah Yeonhwa. Dan mereka berhasil menangkapnya. Ketika mereka membawanya, Yeonhwa berpura-pura sakit. 안 돼요? 그거 너무 아픈데. Saat Dongju memeriksanya, Yeonhwa tiba-tiba menciumnya dan melarikan diri. Setelah mereka menemukan barang yang dicari, kini Jonghyun juga ternyata telah digigit semut pembunuh. Oleh karena itu, ia harus segera dirawat. 많이 올 거예요. 그냥 너무 개의치 마시고. Ketika Jonghyun akan disuntik, ia terlihat sangat ketakutan dan traumanya kembali. Dikarenakan Jonghyun tidak bisa diam, Dongju pun menghajar dan membuatnya tidak sadarkan diri. 뭐가 괜찮아? Esok harinya mereka sangat senang karena telah menemukan barang selundupannya dan membawa ke kantor. 아니지. Selesai makan malam, Dongju mengikuti Hana pulang. Namun Jonghyun mengajaknya untuk tinggal di rumahnya sebagai tanda terima kasihnya. Dengan terpaksa, Dongju pun mengikutinya. Di rumahnya, dia menemukan foto-foto saat Jonghyun masih bersama Hana. Serta ia menemukan koran yang memberitakan tentang Jonghyun yang gagal mendapatkan medali emas. Karena telah mendapatkan cedera pada mata kirinya, mengetahui hal itu, Dongju merasa bersalah karena sebelumnya ia telah memukul wajahnya di bagian sebelah kiri. 에이씨, 물건 받아가긴 글렀구나. Sementara itu, Min Jo-yong telah mendengar berita kalau barangnya telah disita polisi. Mengetahui hal itu, Min Jo-yong memutuskan untuk merebut kembali barang miliknya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh dari bagasi mobil dan ternyata Gwang-se masih hidup. Diketahui ketika Leo ingin membunuhnya, di saat yang tepat ibu Leo menghubunginya. Walau dia kepala geng, tapi Leo orang yang berbakti pada ibunya. Oleh karena itulah dia tidak jadi membunuh Gwang-se. 사랑해, 마마. 마마의 은총을 뻗. Melihat ada kesempatan, Gwang-se mencoba untuk kabur, dan Min Jo-yong pun melepaskannya. Namun dengan satu syarat kalau Gwang-se harus menceritakan apa yang ia dengar di kepolisian. 네, 시장님. 네. Esok harinya, komisaris dihubungi oleh wali kota dan setelah itu ia mulai memandangi Dongju dari ruangannya. Kemudian terlihat kalau kini pemindahan barangnya telah dilakukan. Tanpa curiga sedikit pun, Mansik dan Dongju pergi menemui Gwang-se. Pada saat itu, Gwang-se mulai menceritakan kalau Min Jo-yong akan mengambil kembali barang miliknya. 칼까지 맞고 무슨 거짓말을 해요? Jae-hong memberitahukan kalau di balai kota sedang ada demo dan komisaris memerintahkan semua polisi untuk mengamankannya. Kini barang sitaan hanya dikawal oleh Hana dan Jonghyun. Sebelum pergi, Mansik dan Dongju memperingati Hana dan Jonghyun untuk berhati-hati karena mereka akan disergap oleh kelompok mafia. Perkiraan mereka benar, kelompok Leo yang datang untuk mencegat mereka. Di tempat lain, Dongju dan Mansik juga harus berhadapan dengan beberapa orang. Begitu juga dengan Jae-hong, mereka harus berhadapan dengan anak buahnya Leo. Setelah berusaha cukup keras, mereka dapat dikalahkan oleh geng Leo. Sementara itu, ketika Jonghyun terpojok, Dongju membantunya. Kini Dongju harus menghadapi Sok-chun dalam perkelahian Min Jo-yong menabraknya. Setelah sedikit berbincang, Min Jo-yong pun pergi, dan kini mereka harus kembali lagi menghadapi anak buahnya Min Jo-yong. Di tempat lain, Hana sudah tidak berdaya dan truk itu pun diambil alih oleh Sok-chun.
Setelah mereka mengalahkan musuhnya, mereka berdua langsung pergi menuju lokasi Hana. Akan tetapi mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Jong Hyun dan Dong Ju memutuskan untuk mencari keberadaan Hana. Dan ternyata Hana diam-diam menaiki truk tersebut. Dalam perjalanan, mereka menemukan sepatu milik Hana yang sengaja ia tinggalkan sebagai jejak kemana truk itu pergi. Setelah melanjutkan perjalanannya, di persimpangan jalan mereka menemukan lagi sepatu Hana. Dan setelahnya mereka menemukan baju milik Hana. Hingga akhirnya mereka menemukan truknya. Namun truk itu kini sudah kosong. Setelah mengecek sekitar, Dong Ju sadar kalau barangnya telah dipindahkan ke beberapa truk untuk dibawa secara terpisah. 물건들을 나눠 싣고 흩어진 것 같아. Di sana mereka menemukan sarung tangan yang bertuliskan 4131 yang dimana itu merupakan plat nomor dari salah satu truk yang mengangkut barangnya. Mereka mencari plat nomor itu. Ketika masuk ke kantor, Mansik mengajak mereka untuk bersembunyi karena komisaris ada di tempat yang sama. 이거 총장 전화를 안 받아? Jika mereka ketahuan, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Di luar mereka bertemu dengan Jae-hong. Setelah tim mereka berkumpul, mereka memutuskan untuk mencari Hana. Setelah itu, Mansik mengajak mereka untuk pergi ke tempat Gongnam. Dengan begitu, kini pegadaian itu akan menjadi markas rahasia mereka. Dan ternyata Gongnam sebenarnya adalah seorang detektif swasta. 광세 밀어가려고 브로커랑 연락했대요. 금동호. Mereka mencoba mengecek rute truk tersebut, namun mereka kehilangan jejaknya. Gongnam mendapati kabar kalau Gwangse mencoba meninggalkan Korea. Dikarenakan mereka tidak dapat menemukan apa-apa, mereka menanyakannya pada Gwangse. 우리 팔아먹고 민주 형한테 받은 거. 거기 안에 든 거. Ketika Gwangse akan kabur, lagi-lagi mereka dapat menemukannya. Untuk menghilangkan barang bukti, Gwangse menelan permen yang ada di dalam boneka. Tanpa ia sadari, rupanya ada banyak permen di dalamnya. Mereka bertanya pada Gwangse dan dia menjawab bahwa Min Jo-yong akan melakukan transaksi dengan orang Jepang. Tapi ia tidak tahu di mana lokasinya. Dia menyarankan untuk bertanya pada kelinci emas. 그렇게 입 다물고 있을 거야? 내 동생 어떻게 한 거야? Keesokan harinya, mereka menemui kelinci emas di lapas. Kelinci emas akan memberitahukannya asalkan mereka menyelamatkan adiknya terlebih dahulu. 민주 형이 왔다 간 거 같은 입단속 제대로 했나 보다. Di tempat pegadaian, mereka membuat daftar semua pelabuhan berdasarkan rute yang dituju truk. 대리동 Dan Mansik meminta bantuan Dae-yong, sayangnya Dae-yong menolak karena ia sedang sibuk mengurus para pendemo yang telah melukai Pak Wali Kota. Malamnya Min Jo-yong sedang melakukan pertemuan dengan para Yakuza. 샘플만 먼저 확인하시죠. 물건을 믿을 수 Untuk membuktikan keseriusannya, Min Jo-yong membunuh penerjemah. 쯔약시데스. Sementara itu, Hana terlihat sedang bersembunyi di dalam tumpukan boneka. Ketika situasinya aman, Hana mencoba keluar dari tempat itu. Namun apes, dia malah tertangkap. 함부로 손대면 안 되지. Awalnya Hana akan dibunuh, namun berkat Yeon mereka memutuskan untuk menundanya. Sebelum mereka pergi, Hana memohon untuk berbicara dengan Leo. 2008년에 이성시에서 러시아 마피아가 총에 맞아 죽은 사건. Hana berkata pada tahun 2008 ada seorang anggota mafia Rusia ditembak mati di Insung. Dan polisi yang menangani kasus itu adalah ayahnya yang bernama Jo Hae-chol. Mendengar nama itu, Leo pun teringat kejadiannya, yang mana dulu dirinya telah membunuh Ho-chol. Lalu tanpa merespon perkataan Hana sedikit pun, ia pergi dari sana. Setelah Leo pergi, ternyata Hana tadi sempat mencuri salah satu ponsel anak buahnya Min Jo-yong. 센터에 신고가 접수됐는데 아무래도 직영장 같아. Dikarenakan ponsel itu memiliki sandi, Hana pun berusaha mengirimkan pesan suara ke pusat layanan darurat. Dengan begitu, kini Dong Ju dan kawan-kawan mendengarkan rekaman Hana. Berdasarkan penjelasan Hana, kini mereka mengetahui lokasi pelabuhannya. Sesampainya mereka di TKP, Dong Ju membebaskan Gwangse.
Kini Guangse akan menjadi pengalih perhatian. Setelah merasa situasi aman, mereka pun mencari keberadaan Hana. Sayangnya keberadaan mereka ketahuan oleh penjaga. Setelah mencarinya, Dongju berhasil menemukan Hana dan mereka pun pergi dari sana sambil mengalahkan para penjaga. Dikarenakan tidak memiliki pilihan, mereka pun harus masuk ke dalam kapal untuk menghindari kejaran Sokjun. Namun sialnya di dalam, mereka harus berhadapan dengan banyak orang di sana. 너무 많은데 어떡하지? Ketika berhasil keluar, Dongju mencoba menahan pintu dan meminta Jaehyun pergi membawa Hana. Dan setelah mereka sudah berhasil keluar dari sana, Beo pun menembak Jonghyun yang membuatnya terjatuh ke laut. Walaupun Dongju tahu dirinya tak bisa berenang, ia tetap berusaha menolong Jonghyun. Setelah semuanya selesai, barulah polisi berdatangan. Min Jo-young menghubungi wali kota, namun tidak ada jawaban. Hingga esok harinya, Min Jo-young masih saja berusaha menghubungi wali kota. Namun pada saat itu ia melihat kalau wali kota dengan sengaja menutup teleponnya. 여기 계셨네요, 시장님. 말을 안 받은 게 아니라 Kesal dengan perlakuannya, dia dan kelompoknya mendatangi wali kota di sebuah restoran guna meminta agar Pak Wali Kota membereskan masalahnya. Mansik mendapatkan kabar kalau pelabuhan sekarang kedatangan polisi pantai dan bea cukai serta kejaksaan yang dimana mereka semua berebut ingin mengambil alih kasus tersebut. 김석형 검사입니다. Dikarenakan adanya kejaksaan, kini para polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Di rumah sakit, operasi Jonghyun selesai. 지금 수술 직후라 김 병사 구했어요. Ketika ia ingin mengambil bajunya Jonghyun, ia tidak sengaja menemukan hasil ronsen dari kaki Jonghyun. Lalu ia pun pergi ke rumah sakit dan menyerahkan barangnya Jonghyun pada Hana. Di kantor, Mansik mendapatkan kabar kalau timnya sebentar lagi akan dibubarkan. Keesokan harinya Mansik dan yang lainnya menghadiri persidangan pendisiplinan yang dimana kini tim investigasi kriminal khusus telah dibubarkan dan mereka pun semua kembali ke divisi mereka masing-masing. 3 bulan kemudian, terlihat kondisinya Jonghyun pun mulai membaik dan Jonghyun pun kembali ke posisi semula. Sama halnya dengan yang lainnya. Hanya Dongju ditugaskan sebagai petugas dukungan khusus sebagai pesuruh para polisi. Dongju sementara ini tinggal di rumahnya Mansik. Mengetahui pekerjaannya Dongju, Mansik menyarankan Dongju untuk masuk ke perusahaan keamanan milik temannya. 재미가 좋은가 봐. Ketika di toko bunga, Yeonhwa menemuinya. Dari pembicaraan mereka terungkap kalau Yeonhwa dan Min Jo-young memiliki sebuah perjanjian yang mana Yeonhwa meminta Min Jo-young harus menemukan keberadaan kakaknya. Dan diketahui dulu kakaknya itu sempat berjanji padanya kalau ia akan menjemput Yeonhwa. Namun kakaknya tidak kunjung menjemputnya. Sementara Min Jo-young meminta Yeonhwa untuk memproduksi permen untuknya sampai target yang telah ditentukan. 퇴직금 받았거든. Dongju kini bertugas di bank. Ia tak sengaja bertemu Min Jo-young. Saat membereskan gudang penyimpanan berkas, tak sengaja Hana menemukan kasus pada tahun 2008. Setelah membukanya, ia menemukan kasus pembunuhan seorang penyelundup bernama Oh Bong-chan. 그만해. Dongju mulai berlatih untuk mengalahkan Min Jo-young dan kaki tangannya. Dia pun mulai mengeksekusi rencananya untuk menghajar semua anak buah Min Jo-young yang memiliki jam tangan yang sama. Hingga akhirnya para media pun mulai memberitakan aksi heroiknya karena berhasil mengungkap semua bisnis ilegal. Dan malamnya Dongju beraksi untuk mencari anak buah Min Jo-young. Sekembalinya Dongju ke tempat latihannya, dia melihat sepatu yang Dongju pernah pinjamkan kepada Hana. Ternyata Hana sering menghubunginya, namun tidak pernah Dongju angkat. 전화도 안 받고 집도 며칠째 안 들어오고. Di tempat lain, Mansik menonton berita. Ia mengkhawatirkan Dongju dan mencoba menghubunginya, namun tidak pernah ada jawaban.
Keesokan harinya, ketika Guangse sedang makan, semua orang di sana mendapatkan pesan tentang seorang buronan yang sedang dicari, dan itu adalah Guangse. 태어난 거야? Jonghyun mendapatkan laporan hasil otopsi tentang 3 jasad yang ditemukan di dalam kontainer. 이거 형사님이 한 거죠? Kembali ke Guangse. Ternyata orang yang membuat laporan buronan tersebut adalah Mansik yang mencoba menghubunginya. Tujuan Mansik mencari Guangse adalah karena ia ingin tahu di mana keberadaan Dongju. 어디 갔나 보죠? 근데 몸은 괜찮아요? Sementara Jonghyun mencari keberadaannya Hana. Di tempat lain, Hana sedang bertemu dengan seorang detektif yang dulu pernah menangani kasus kematian orang Rusia. 주로고 첫 사건이었거든. 볼 거 없네, 뭐. Pria itu berkata kalau ia tidak benar-benar ikut terlibat dalam kasus tersebut karena ia hanya menandatangani berkasnya saja pada waktu itu. 그때 선배들은 다 세상 버리쁘고. Sementara Mansik dan Guangse sedang dikejar oleh para gangster. Beruntung pada saat itu, Dongju dan Hana juga ada di sana. Tujuan Dongju untuk mengambil jamnya. Setelah perkelahian itu selesai, Jonghyun tiba di sana. Mansik marah pada Dongju karena telah bertindak sendiri. Namun ia masih belum mengetahui di mana Min Jo-young menyimpan semua uangnya. Jonghyun berkata kalau mereka dapat menanyakannya pada kelinci emas karena laporan otopsi yang baru saja ia dapatkan. 그럴 가능성이 커요. 그 다음에 어떻게 할지 생각해보자고. Masih ada 2 jasad yang masih belum teridentifikasi. Dan dari jasad itu diketahui kalau 2 gigi depannya telah menghilang, mungkin saja itu adalah kelinci perak. Selesai makan-makan, Hana pergi ke tempat latihannya Dongju untuk meluapkan emosinya karena Dongju tidak pernah mengangkat teleponnya. Hana sangat mengkhawatirkan Dongju. Di tempat yang berbeda, Sokchun kesal karena Min Jo-young telah menjual semua permennya kepada pihak Jepang. 그리고 당분간 업장들은 오 대표가 맡아봐 주세요. Apalagi Min Jo-young memerintahkan pelatih Oh untuk memimpin bisnis tersebut. Min Jo-young mencoba menenangkan Sokchun dengan memintanya untuk menjual permen di Insung, yang mana hal itu akan melanggar perjanjiannya dengan Inarko. Akan tetapi Min Jo-young meminta Sokchun untuk merahasiakannya dan hanya mereka berdua yang tahu akan hal itu. 님과 저만의 사업이죠. Sementara Inarko juga sedang membuat permennya. Pada saat itu, Leo memiliki perasaan pada Inarko dan mengajaknya untuk meninggalkan Korea setelah semua urusannya selesai. Namun ajakan itu ditolaknya karena ia harus mencari saudaranya terlebih dahulu. 미안하지만 난 너랑 그럴 여유가 없거든. Di masa lalu, di panti asuhan, Inarko telah diadopsi oleh sepasang kekasih dan dibawa ke luar negeri. Dan ternyata keluarga barunya itu adalah seorang pecandu. Keesokan harinya, ketika Dongju sedang bekerja, ia dihubungi oleh Min Jo-young yang mengajaknya untuk makan bersama. Min Jo-young benar-benar kesal pada perbuatan Dongju dan kali ini dia mengancamnya. Akan tetapi Dongju tidak takut akan ancaman itu. Dongju pun mengembalikan jam yang telah ia ambil darinya. Melihat sikap Dongju, ia teringat pada dirinya di mana dulu dia merupakan seorang pekerja keras saat bekerja paruh waktu di bea cukai. Ketika Min Jo-young melakukan tugas malam, ia melihat kalau ada seseorang yang melakukan penyelundupan. Namun aksinya ketahuan dan ia pun dihajar. Ternyata penyelundupan itu dilakukan oleh Dolar atau Oh Bong-chan. Mengetahui kalau tujuan Min Jo-young dalam bekerja keras demi uang, Bong-chan pun memberikan jamnya dan menawari Min Jo-young untuk bekerja padanya demi menghasilkan uang yang banyak. Saat itulah dia memulai semuanya. Kembali ke masa sekarang, terlihat kalau Dongju kini kembali bergabung dengan mereka di Pegadaian. 교도소에 들렀다. Pada saat itu, Jonghyun memperlihatkan hasil analisis DNA yang dimana hasilnya menunjukkan kalau jasad tersebut adalah kelinci perak. Oleh karena itu, tadi Min Jo-young menemui kelinci emas di penjara dan menceritakan apa yang dialami oleh kelinci perak. Dari pembicaraan mereka terungkap kalau Min Jo-young memiliki sangat banyak uang, sampai-sampai Min Jo-young dianggap oleh kelompok mafia dan gangster sebagai pemilik asli kota Insung. Dan dari uang itu juga, Min Jo-young menyuap para pemerintah dan jaksa kota Insung. Di tempat yang berbeda, pemerintah dan jaksa melakukan pertemuannya.
Ternyata komisaris juga diundang dan tidak lama setelah itu Min Jo-young tiba di sana. Namun pada saat itu, komisaris yang tidak tahu apa-apa ia memerintahkan Min Jo-young untuk mengambilkan minum untuknya. 저요? 그래 임마. Namun komisaris agak bingung mengapa orang di sana terlihat sangat ketakutan. Di sisi lain terlihat Jong Hyun sedang menanyakan tentang Jae-hong pada Mansik. Mansik menjelaskan kalau ia sengaja tidak mengundang Jae-hong untuk bergabung karena ia tahu kalau sekarang waktu kerjanya Jae-hong berubah-ubah. Dan kondisi keuangan Jae-hong pun sedang sulit. 하는데 나만 빠졌네. 긴급 어렵게 된 거. Mengetahui itu, Jong Hyun pun menemui Jae-hong. Jong Hyun meminta maaf akan kesalahannya yang membuat Jae-hong mendapatkan penurunan pangkat dan menawari Jae-hong bantuan. Keesokan harinya, Mansik telah mendapatkan informasi keberadaan Sergei dari rekannya. Dengan begitu, malamnya kini mereka mulai menjalankan tugasnya untuk menangkap Sergei. Sergei yang mengetahui kalau para polisi mulai mencarinya, ia pun melarikan diri. Beruntung pada saat itu Jong Hyun pun dapat menghentikannya dan mereka pun berhasil menangkapnya. Kemudian mereka pun mulai menanyakan tentang Bong Chan padanya. Namun masalahnya mereka sulit untuk berbicara padanya karena Sergei tidak paham akan bahasa Korea. 봉찬 5달러. Dengan terbata-bata, Mansik pun mencoba berbicara menggunakan bahasa Rusia. Namun ketika Dongju melihat isi ponselnya Sergei, ia sadar kalau Sergei fasih berbahasa Korea. Mengetahui itu, mereka pun membawanya ke tempat pegadaian. Dikarenakan Sergei membicarakan tentang masalah diplomatik antara Korea Selatan dan Rusia. Jong Hyun pun kini melepaskannya. Namun sebelum Sergei pergi, Jong Hyun berkata kalau Sergei keluar dari tempat ini, maka mereka tidak dapat lagi melindunginya. Karena menurutnya Sergei pasti akan dibunuh oleh para mafia. 이게 다야? 하는 게 이게 다야. Mendengar itu, kini Sergei mulai membantu mereka untuk menemukan semua uang yang telah disimpan oleh Min Jo-young. Setelah mengetahui semua lokasinya, Mansik meminta mereka untuk bergerak secara diam-diam. Keesokan malamnya, mereka pun mulai mencari uangnya di setiap kontainer yang telah diberitahukan. Dan di setiap lokasi itu, Dongju meminta pada yang lainnya untuk memfotokan dirinya di setiap lokasi karena Dongju ingin mengirimkan foto itu pada Min Jo-young. Awalnya Min Jo-young tidak memperdulikan foto itu. Namun setelah beberapa hari ia menerima foto itu, ia pun mulai menyadari akan suatu hal. Dan ketika Min Jo-young mengecek kontainer yang ada di foto tersebut, ia mengetahui kalau kini semua uangnya telah menghilang. Mengetahui itu, ia pun sangat marah. Dan ternyata Dongju beserta yang lainnya ada di sana sambil mengawasi dari kejauhan. Keesokan harinya, mereka sangat senang ketika mendengar berita tentang penemuan uang yang banyak di dalam kontainer. Dulu ketika Min Jo-young masih jadi bawahannya Bong Chan, ia sadar kalau jam yang diberikan oleh Bong Chan adalah jam palsu. Setelah ia mengetahui uangnya hilang, ia menghubungi Dongju dan berkata kalau sebentar lagi mereka akan kembali bertemu. Keesokan harinya, komisaris kesal akan berita tentang penemuan uang di dalam kontainer. Lalu Kyung Chul menghubungi Mansik untuk menghadap pada komisaris. Namun Mansik berkata kalau ia tidak bisa menemui komisaris karena ia sedang cuti. Sementara itu, Min Jo-young dan yang lainnya mulai membicarakan tentang uangnya yang disita oleh polisi. 도대체 얼마나 더 있는 거야? 대금은 약속대로 지급할 테니까. 그 돈이 남아나겠어? Di tengah-tengah itu, Inarko berkata kalau ia ingin berhenti bekerja sama dengan Min Jo-young. Dikarenakan hal itu, kini pertikaian di antara mereka pun memanas. Di tempat lain, Min Jo-young menampol kepala jaksa karena tidak dapat mengatasi masalahnya. Komisaris yang juga ada di sana terkejut dibuatnya. 다 잃은 것 같으니까 이제 제가 가진 게
Mansik mendapatkan kabar kalau ada seorang siswi yang meninggal karena mengkonsumsi permen. Mansik kesal karena kini permen itu mulai diedarkan di Insung. Dongju berhasil menangkap Inarko saat akan kabur. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, di salah satu mall terdapat seorang pengedar di sana. Dongju dan Jae-hong akan pergi ke sana untuk menangkap pengedar tersebut. Inarko berhasil melarikan diri dan dia menunjukkan berita tentang tewasnya seorang siswi pada Min Jo-young. Inarko kesal karena Min Jo-young telah melanggar perjanjian yang tidak boleh mengedarkan permen itu di Insung. Dongju mengalami kembali sakit kepalanya. Sesaat kemudian, pelatih Oh beserta anak buahnya muncul. Dengan kondisinya sekarang, Dongju kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Dongju dibawa pada Min Jo-young. Pada saat itu, Min Jo-young menyuntikkan narkoba pada Dongju dan membawanya entah kemana. 치사랑이 넘잖아. Sementara Inarko membantunya dan memintanya untuk bertahan selama 10 menit. Di tempat lain, Mansik dan kawan-kawan mulai mencari Dongju setelah 10 menit dia dapat berdiri dan berusaha kabur. Mansik mendengar kalau kondisinya Dongju sedang tidak baik-baik saja. Kini Dongju dinyatakan sebagai DPO oleh kepolisian. Mereka terus mencari Dongju. Gongna melaporkan kalau kini Min Jo-young telah diberikan imbalan bagi siapa saja yang dapat membunuh Dongju. Dan ternyata Min Jo-young telah memberikan jamnya pada komisaris dan menawarkan kekuasaan yang lebih tinggi. Berdasarkan jalur pelariannya, Jong Hyun sadar kemana arah tujuan Dongju dan akhirnya ia menemukannya. Inarko datang dan menyuntikkan detoksifikasi pada Dongju. 안 그럼 얘 죽어. Di perjalanan, mereka diserang oleh Sok-chun. Dikarenakan kondisi Dongju sedang sakit, Jong Hyun pun lebih memilih untuk kabur. Karena Jong Hyun tidak tahu harus pergi kemana, ia meminta bantuan kakaknya. Jong Hyun meminta kalau ia sedang butuh dokter dan tempat untuk bersembunyi. Dengan timbal balik, Jong Hyun memberikan surat pengalihan sahamnya pada kakaknya. Dokter mengatakan kalau kondisinya Dongju cukup parah dan dokter itu menyarankan kalau mereka harus membawanya ke rumah sakit karena kandungan narkoba dalam tubuhnya terlalu banyak. 전까진 몸 상태가 많이 안 좋습니다. Dan Sok-chun berkata kalau ia hanya dapat membantu mereka selama 3 hari. 동주, Hana yang melihat kondisi Dongju hanya dapat menangis. 괜찮을 거야? Esok harinya, terlihat Hana yang membawa tas besar dan pergi menuju ke markas Min Jo-young. Di saat Mansik dan Dae-yong sedang membicarakan komisaris, mereka mendapatkan laporan kalau pemindahan kelinci emas gagal. Dalam perjalanan, kelinci emas dibunuh oleh Sok-chun. Mereka sadar kalau ini adalah rencana Min Jo-young dan komisaris. Mereka juga mendapatkan kabar kalau tim investigasi kriminal khusus akan dibentuk ulang. 모르니까 우선 전당포에 확보한 자료. Mendengar hal itu, Jong Hyun menyarankan untuk menyimpan berkas mereka yang ada di Pegadaian. Sesampainya mereka di Pegadaian, mereka kaget ketika melihat tempat itu berantakan dan Sergei telah mati. Mereka yang tidak menemukan jasad Guangse, rupanya sebelum kejadian dia sempat menyadari kedatangan Leo dan segera bersembunyi. Oleh karena itu, ia berhasil selamat. Sebelum kematian Sergei, Sergei berbicara menggunakan bahasa Rusia dengan Leo. Vladimir Ilyich 시바르스키? Namun yang Guangse tangkap dari pembicaraan mereka pada saat itu berkaitan dengan Oh Bong-chan. Dan mereka baru menyadari kalau Hana telah menyelidiki kasus Oh Bong-chan sendirian. Sementara itu terlihat kalau Inarko kini telah menemukan keberadaan saudaranya yang juga sudah jadi pecandu dengan mengkonsumsi permen yang diberikan oleh Min Jo-young. 너도 따라온다며. Di tempat lain, Hana sedang pergi ke suatu tempat. Jong Hyun mendapatkan kabar dari kepolisian kalau Hana tadi baru saja mengambil senjatanya. Mansik tidak tahu sedang diselidiki oleh Hana.
Mendengar itu, Gong Nam menjelaskan kalau Hana sedang menyelidiki daftar properti milik Oh Bong Chan. Berdasarkan dokumen itu, mereka menemukan nama David Oh. Mendengar nama itu, Gong Nam berkata kalau nama itu adalah nama anak Oh Bong Chan. Dan ternyata David Oh adalah Min Jo Young. Mengetahui hal itu, Jong Hyun sadar di mana Hana sekarang, dan Mansik meminta Jong Hyun segera menyusul Hana. Sedangkan dirinya akan mencari bantuan. Di tempat lain, Hana telah memasuki markasnya Min Jo Young. Ketika membidik senjatanya, saat itu Inarko datang dengan sangat marah. Min Jo Young menjelaskan alasan ia berbuat itu karena ia mengetahui kalau Inarko telah membantu Dong Ju. Sesaat kemudian, Min Jo Young dihubungi oleh seseorang yang memberitahukan kalau dirinya sekarang sedang dibidik oleh seseorang dari salah satu gedung di sana. Hana menembak ponselnya. Mengetahui ada serangan, Sok Chun segera membawa Min Jo Young untuk berlindung. Mansik belum mendapatkan bantuan karena polisi sedang mengamankan pertemuan komisaris dan para petinggi di sebuah hotel. Kembali ke Hana, kini ia sedang dikepung dari berbagai sudut. Dengan satu senjata tersisa, Hana berusaha melarikan diri sambil melawan mereka satu persatu. Sementara itu, Jong Hyun yang baru saja tiba ia dihadang oleh anak buah Min Jo Young. Dalam pelariannya itu, Hana tertembak oleh Min Jo Young. Beruntung pada saat itu Hana menggunakan rompi anti peluru. Rencana Hana selama ini bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengungkap pada publik siapa sebenarnya Min Jo Young. Dia sedang merekamnya secara live hingga akhirnya membuat semuanya heboh. Dan ternyata orang yang membantu Hana untuk menyiarkan siaran live itu adalah kaptennya. Jae-hong yang juga mengetahui hal itu mulai bergabung. Tidak luput komisaris dan para petinggi lainnya juga kini mengetahui siaran itu. Sementara Dong Ju baru saja sadar ia juga menonton siarannya. Min Jo Young tahu akan siaran itu pun ia pun ingin benar-benar membunuh Hana. Namun di tengah-tengah itu Leo datang dan menodongkan pistol padanya. Berdasarkan percakapan dirinya dengan Sergei sebelumnya, Leo mengetahui kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Min Jo Young. Dan ternyata selama ini Min Jo Young telah membohonginya. Leo menyuruh Hana untuk segera pergi dari sana. Namun Sok Chun menusuk Leo dari belakang. Leo memutuskan untuk kabur dari sana bersama Hana dan Inarko. Dong Ju yang ingin pergi tiba-tiba dikepung oleh anak buahnya Min Jo Young. Walaupun kondisinya sedang buruk, Dong Ju tetap dapat mengalahkan mereka semua. Di tempat lain, Jong Hyun yang sedang terpojok kini dibantu oleh Jae-hong. Dong Ju pergi menemui komisaris. Tanpa basa-basi, Dong Ju menghajar komisaris lalu pergi. 나가니까. Melihat kekacauan itu, Dong Ju dan Mansik pun segera pergi dari sana. Leo teringat masa lalu ketika ia dihajar oleh beberapa orang. Ayah Hana yang membantunya. Mengingat itu, Leo berkata kalau ia hanya membalas kebaikannya, meskipun itu terlambat. Sebelum mereka berpisah, Leo memberikan sebuah kamera milik ayahnya Hana. Mansik dan Dong Ju tiba di lokasi dan mereka pun berpencar memasuki gedung. Leo sedang mengejar Min Jo Young dan mereka pun saling tembak. Tak diduga anak buahnya Leo mengkhianatinya dan menembaknya. Ternyata saat kejadian Min Jo Young membunuh Oh Bong Chan. Min Jo Young tanpa sengaja melihat jasad di dalam bagasi mobil itu adalah ayah Leo. Tanpa pikir panjang, Min Jo Young menembaki keduanya agar seolah-olah kematian mereka diakibatkan peperangan antara mafia. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Sergei. Kemudian Min Jo Young membuang mobil beserta jasad ayahnya Leo ke laut.
Sekembalinya Min Jo-young ke lokasi, Min Jo-young menemui Leo dan berkata kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Oh Bong-chan. Min Jo-young berjanji akan membantu Leo untuk membalaskan dendamnya. Dan Min Jo-young juga berkata kalau detektif Ho Chol adalah orang yang melindungi kematian Oh Bong-chan. Maka dari itu, Leo menembaki detektif Ho Chol atau ayahnya Hana. Di detik-detik terakhir, Ho Chol menyalakan kameranya. Leo yang mengetahui kalau orang itu adalah orang yang dulu pernah membantunya. Ia jadi ragu untuk membunuhnya. Namun Min Jo-young tiba-tiba merebut pistolnya dan menembaki Ho Chol. Kembali ke masa sekarang. Kini Dong-ju harus menghadapi anak buahnya Min Jo-young. Di tempat lain, Jong Hyun sedang berduel dengan Sok Chun. Begitu juga dengan Man-sik harus menghadapi anak buah Min Jo-young. Kini Hana telah mengetahui siapa sebenarnya yang membunuh ayahnya setelah melihat rekamannya. Hana kembali mengambil senjatanya dan Inarko menemukan Leo yang telah sekarat. Inarko memberitahukan nama aslinya yaitu Yun Myang. Hana berhasil sampai ke ruangan pribadi Min Jo-young dan aksi saling tembak pun terjadi. Di tengah-tengah itu, Inarko datang dan melemparkan granat. Hana dan Inarko yang baru saja keluar lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buahnya Min Jo-young. Wah, banyak betul nih. Beruntung pada saat itu Dong-ju datang dan menolong mereka dan tidak lama setelah itu Min Jo-young yang berhasil selamat dari ledakan. Inarko yang terpojok kembali melemparkan granatnya. Beruntung pada saat itu Dong-ju sempat melindungi Hana. Namun dampak dari ledakan tadi membuat Inarko tidak sadarkan diri. Setelah itu para polisi pun mulai berdatangan. Sementara itu, Jae-hong menyampaikan informasi kalau para polisi kehilangan jejaknya Min Jo-young. Di sisi lain, Hana menyadari kalau informannya Min Jo-young ada di kepolisian. Mengetahui itu, Hana menyarankan mereka untuk memeriksa ponselnya. Di tempat lain, pelatih Oh yang tidak tahu apa-apa menanyakan pada Sok Chun apa yang baru saja terjadi di markas. Mengetahui kalau Min Jo-young menghilang dan yang lainnya telah tewas, Sok Chun berencana untuk mengambil semua permennya dan memerintahkan bawahannya untuk membunuh pelatih Oh. Kemudian pelatih Oh dihampiri oleh bawahannya Sok Chun. Sesampainya di rumah, Dong-ju mengobati luka Hana. Pada saat itu, Dong-ju menceritakan masa kecilnya di mana dulu dirinya dan ibunya sering dipukuli oleh ayahnya yang seorang pemabuk berat. Suasana itu membuat mereka terbawa perasaan. Sialnya, sebelum mereka menyelesaikannya, ibunya Hana keburu datang. Mengetahui ada ibunya Hana, Dong-ju bersembunyi dan kabur dari sana. Hingga akhirnya kini Dong-ju menginap di rumah Jong Hyun. 관심 꺼. Keesokan harinya, Dae-yong pun melaporkan kalau mereka masih belum menemukan jejaknya Min Jo-young. Hana menemui kaptennya dan mengucapkan terima kasihnya karena telah membantunya. Sedangkan Dong-ju sedang mencari keberadaannya pelatih Oh. Jong Hyun sadar kalau truk yang ada di sana plat nomornya telah diganti dan dia mendapatkan informasi kalau di sebuah tempat rongsokan baru-baru ini menangani pembongkaran muatan dari sebuah truk. Man-sik mengajak mereka untuk memeriksanya. Sesampainya mereka di sana, mengetahui kalau ada polisi di sana, sang pemilik tempat itu pun kabur. Bawahan pelatih Oh mengatakan kalau ia memiliki informasi dan menyerahkan dokumen pengelolaan armada truk yang ditangani oleh pelatih Oh. Singkat cerita, ketika mereka mengejar salah satu super truk, mereka mendapatkan daftar riwayat panggilan dari ponselnya Min Jo-young. Mendapatkan nomor tersebut, Dong-ju mencoba menghubunginya dan ternyata pemilik nomor itu adalah seorang pemula dari tim Dae-yong yang bernama Lee Jong-hun. Berdasarkan pembicaraan mereka, terungkap kalau kini komisaris mengerahkan 500 polisi untuk mencari Min Jo-young. Mereka mendapatkan kabar kalau Lee Jong-hun telah ditemukan tewas. Dong-ju mulai menyadari di mana keberadaan Min Jo-young. Dong-ju segera pergi menemui komisaris.
Akan tetapi dihadang para polisi menjaga tempatnya. 하시는 겁니까? 예? 나오세요. Dalam keributan, Min Jo-young pun menyandra komisaris. Pada saat itu, Hana datang dan menembakkan senjatanya yang mengenai pantat komisaris. Melihat kesempatan itu, Min Jo-young pun kabur dalam pelariannya. Dongju berhasil menampolnya dan Dongju mengejar Min Jo-young dan dihentikan oleh pelatih Oh. Mendapatkan tampolan di mukanya, pandangan Dongju pun buram dan Min Jo-young berhasil kabur. Hingga akhirnya tumbang tuh. Jong Hyun datang menolongnya. 윤동주! Di bagian lain, komisaris kesakitan kena tembak peluru karet Hana. Saat dibawa dengan ambulans, Jong Hyun terkejut mendapati Dongju tidak dapat melihat. Setelah tak mendapat penjelasan dari Jae-hong dan Mansik di mana keberadaan Dongju, dengan hati gelisah Hana terus mencarinya. Di parkiran basement, Jong Hyun yang sedang bersama Dongju sengaja menghindarinya dikarenakan kondisi Dongju tidak memungkinkan untuk bertemu dengannya. 새끼 도대체 어디로 간 거야? 차량 조회는? Komisaris terus mengamuk saat melihat muka si Mansik. Karena itu ulah anak buahnya yang telah membuatnya kesakitan karena tembakannya. Dia berjanji akan menghukum semuanya. Sementara Jong Hyun mengantar Dongju ke rumah sakit untuk diperiksa matanya. 들어오세요. 신경 써줘서. Dongju tersentuh dengan perhatian temannya yang peduli dengan kesehatannya. Di tempat berbeda, Hana masih belum dapat menghubungi Dongju karena ponselnya tidak aktif. 조용히 그렇다고 떠나게만 해주세요. Selain menampolnya, Min Jo-young juga mengancam wali kota jika rencananya untuk kabur dengan kapal tidak berjalan mulus. Suk-chon terkejut melihat kemunculan kembali Min Jo-young yang sebelumnya diduga telah tewas. Dia datang untuk merebut kembali barang miliknya. Сделка пойдет не так, понцы не будут стоять на месте. Karena pihak Jepang tidak akan mentolerir jika mereka tidak tepat waktu menerima pesanannya. Merasa dikhianati, Min Jo-young pun menghabisi Suk-chon dan bawahannya. Setelah kondisinya membaik, Dongju menemui kembali Hana. Tentu kehadirannya membuat Hana lega karena selama ini dia tidak dapat mengetahui nasibnya setelah mengejar Min Jo-young. Di TKP, polisi tidak menemukan barang-barang yang dicarinya. Menurut keterangan warga sekitar, mereka mendengar tembak-tembakan di gudang tersebut. Anehnya, bagaimana mungkin barang itu bisa tiba di gudang padahal harus melewati 7 pos pemeriksaan. Mereka menduga ada yang berkhianat di kepolisian. Mansik dan tim terus menganalisa kemungkinan kemana Min Jo-young melarikan diri. 인성바닥에서 방귀 좀 끼는 양반. Kyung-chul memberitahukan jika komisaris membatalkan DPO Dongju. Menurutnya, dia tidak ingin terlibat dan berpura-pura tidak tahu jika Dongju sedang mencari Min Jo-young. 니들이 알아서 민정 잡는 거는 눈 감고 있겠다는 거지. 어떻게 나서? Sebelumnya, komisaris memberitahukan Kyung-chul jika ada banyak pejabat telah berkolusi dengan Min Jo-young. Kyung-chul memberikan daftar perusahaan yang tiba-tiba melesat sukses setelah bergabung dengan Min Jo-young. Tugas mereka harus mencari tahu aktivitas apa yang dilakukan perusahaan tersebut guna membongkar bisnis Min Jo-young. Di masa lalu, Min Jo-young petugas bea cukai yang mengumpulkan data-data perusahaan untuk dimasukkan ke komputerisasi dan menghancurkan berkas filenya. 단서가 발견돼서 세무조사를 받은 적이 있었는데? Saat itulah dia memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang diduga telah memanipulasi pajak impor perusahaan. Salah satu perusahaan itu adalah Chonggil yang dimiliki anak wali kota. Tentu dokumen-dokumen itu seperti dia mendapatkan durian runtuh dan kesempatan untuk memeras perusahaan dan mencengkram jaringan kekuasaan dengan suap. Itu sebabnya dia membunuh pemain lama seperti Oh Dollar dan menipu Leo, hingga perlahan dia dapat menguasai kota Insung. 세상 겁날 것도 없는 거야. 우리가 어딜 공격할지 Dengan bantuan Gonnam dan Gwangse, mereka akhirnya dapat menyadap pembicaraan Min Jo-young dengan seorang polisi yang menjadi informannya.
Mereka bergegas menangkap informan tersebut. Awalnya dia tentu membantah. Namun setelah memeriksa mobilnya, Dongju menemukan ponsel sekali pakai yang telah berkomunikasi dengan Min Jo-young. 알았다고만 하고 끊었어요. 막내는 왜 그랬어? Dia juga orang yang telah membunuh Jong-hun bawahannya sendiri karena telah memergoki. Dugaan Dongju tepat. Sesaat kemudian Min Jo-young menghubungi kembali informannya dan memintanya untuk mengosongkan lokasi yang akan dilewatinya. Dengan membawa truknya, Min Jo-young bergegas pergi. 뭐예요? 안 가요? Sementara Dongju dan Mansik bergegas ke Yeomdong, di mana dia akan melintas. 공항교차로에서 좌회전 신호받고 진입합니다. Di kantor, mereka memantau pergerakan Min Jo-young pada layar monitor. Setelah memasuki terowongan, Min Jo-young menghentikan mobilnya. Tentu membuat Jae-hong bingung karena mobilnya tidak keluar dari terowongan tersebut. Dia melaporkannya pada Mansik. Tiba di TKP, Mansik dan Dongju melihat kemacetan. Truknya sengaja ditinggali Min Jo-young untuk menghalangi jalur tersebut, sementara dia menghilang. Gongnam dan Hana akhirnya dapat menemukan di mana dokumen-dokumen rahasia itu disimpan oleh Min Jo-young. Berkat informasi dari Gwangse yang dulu pernah tinggal di lokasi tersebut, dia memberitahukan bahwa sebelum menjadi wali kota, Paroh kepala distrik di lokasi tersebut. 줄이 수준이 비슷하네. 연산 구리도서관 신축이었어요. Saat itulah Min Jo-young menyuruhnya untuk membangun perpustakaan yang memiliki gudang basement rahasia untuk menyimpan dokumen kejahatannya. Setelah memeriksa gudang tersebut, mereka menemukan dokumen T Corporation milik anak wali kota yang berbau korupsi. Berdasarkan dokumen yang didapat, mereka menangkap wali kota yang sedang membawa satu tas duit Bray. 저도 지금 올라갑니다. Dengan konyol, mereka mempermainkan wali kota untuk mempermalukan dirinya di depan publik yang tentu menjadi santapan wartawan. Di tempat yang berbeda, Min Jo-young mendapatkan kabar jika geng Jepang membatalkan kontraknya karena Min Jo-young gagal mengirimkan pesanannya. Dengan memaksa, Dongju ingin ikut dengan Mansik yang akan menangkap pelatih Oh. Maka terulang kembali pertarungan mereka. Kali ini kondisi Dongju yang sudah fit tidak mudah untuk dikalahkan pelatih Oh. Hingga mereka dapat menangkapnya. Kemunculan Hana langsung memarahi teman-temannya karena membiarkan Dongju berada di tempat berbahaya. Padahal kondisinya masih sakit. Dongju meminta maaf pada Hana karena selama ini menyembunyikan penyakitnya. 언제까지 나한테 아무렇지 않은 척 할 건데? 그러니까 내 생각 좀 해서. Di Cheonmadong, Min Jo-young memberikan gratis permennya satu truk pada gangster lain dengan timbal balik mereka harus membantunya. 차 안에 가득. Sementara Dongju menangkap Yeonhwa sambil meminta buku puisi yang diambilnya. Sebelum diborgol, dia memberikan informasi penting pada Dongju di mana Min Jo-young berada. Mereka bergegas merapat ke TKP di mana truk permen itu berada. Dalam perjalanan, mereka mengejar truk yang telah meninggalkan TKP dari berbagai sudut. Mereka berhasil menghentikan truk itu. Tapi rupanya Min Jo-young telah menipu mereka dengan menaruh bom di truk tersebut. Sebelum meledak, Jae-hong berteriak memberitahukan teman-temannya agar tidak mendekat dengan truk. Namun pada akhirnya truk itu keburu meledak. Begitu juga dengan beberapa ledakan di lokasi lain. Min Jo-young telah menaruh bom waktu di beberapa truknya untuk menghancurkan kota Insung. Min Jo-young ditemui si bule Misa dengan membawa kepala kejaksaan. Karena dianggapnya sudah tidak dapat membantunya, Min Jo-young pun membunuhnya. 진짜 미안한데. 아무런 필요가 없다는 거네요. Berkat teriakan Jae-hong, mereka pun selamat dari ledakan. Situasi kota Insung yang sedang kacau memaksa Dongju untuk menemui komisaris yang masih dirawat di rumah sakit. 언제까지 그냥 보고만 계실 겁니까? 신체 및 재산을 보호하고 Karena tak melakukan aksi apapun sebagai pemimpin kepolisian. Dengan kesal, si Dongju ngoceh-ngoceh pada atasannya dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan.
Dia harus menerima telepon dari Hana di saat nanti dia menghubunginya. 그게 한 방에 해결될 것 같다. Mereka masih belum menemukan Min Jo-young. Berdasarkan informasi dari Jae-hong bahwa Min Jo-young telah mengeluarkan 5 truk. 4 truk berhasil meledak. 그 차량 번호 확보해서 이젠 무조건 병력 배치해. Kini mereka harus mencari 1 truk yang tersisa. Harapan satu-satunya untuk mengetahui keberadaan Min Jo-young pun adalah Yeonhwa. Sayang dia tidak memberitahukannya. Namun berdasarkan informasi dari Yuna pegawai bea cukai, Min Jo-young pun akan menemuinya di Hotel Victory. Karena berita ini mereka pun bergegas mendatangi TKP. Di TKP, mereka berbagi tugas untuk mencari tahu keberadaan Min Jo-young. 한국에 지들 밖으로 챙기겠다. Namun si Jong Hyung merasa aneh karena berkumpulnya para pejabat Insung untuk rapat pemegang saham. Bertepatan dengan rencana pertemuan Min Jo-young dengan Yuna, pasti Min Jo-young memiliki rencana lain. Setelah Yuna mendapatkan pesan dari Min Jo-young, dia meninggalkan hotel tersebut. Sementara mereka terus memantau siapa saja orang yang datang ke rapat tersebut. Di tempat lain, Hana menemukan ceceran bubuk natrium sianida yang akan menjadi gas beracun jika terkena air, sesuai informasi Yuna sebelumnya. Dia memberitahukannya pada tim, kini mereka tahu jika sisa 1 truk terakhir yang berisi bahan berbahaya. Bersamaan dengan berita itu, truk pun tiba di hotel. 다 막아야 돼. Mereka bersepakat untuk membubarkan pertemuan rapat yang tentu saja ocehannya ini tidak dipercayai. Beberapa saat kemudian, listrik di hotel itu pun padam, yang disusul dengan munculnya asap di hotel tersebut. Kepanikan pun terjadi. Apalagi semua pintu keluar telah terkunci rapat, yang disusul dengan ledakan. Dengan tak ragu-ragu, Dongju memecahkan salah satu pintu jendela. Untuk menghindari semburan air sprinkle, mereka mengarahkan orang-orang untuk keluar melalui pintu darurat. Setelah semua orang tiba di parkiran basement, tiba-tiba komisaris datang dengan membawa pasukannya, yang ternyata Hana telah menghubunginya untuk meminta bantuan. Berkat ocehan Dongju sebelumnya, komisaris kini terpacu untuk membantu mereka guna mengamankan kota Insung. Mereka harus sama-sama memberantas semua tindak kejahatan di kota mereka. Razia pun dilakukan di jalan-jalan. Misa, si bule yang mengendari mobilnya secara ugal-ugalan, terpaksa menghentikan mobilnya setelah Hana menembaknya berkali-kali. Namun dia berhasil kabur. Jae-hong pun yang kesal mengejarnya. Informasi di mana keberadaan Min Jo-young pun diketahui. Dongju dan Jong Hyun mengejarnya. Di tempat yang berbeda, Min Jo-young bertemu dengan Yuna. Curiga jika Yuna telah membocorkan tentang dirinya, dia pun membunuhnya. Rupanya si Misa tidak mudah dikalahkan. Setelah melawannya dengan keras, akhirnya Jae-hong pun dapat mengalahkannya. Tiba di pelabuhan, Min Jo-young pun ditangkap oleh geng lain. Rupanya komisaris telah membuat undian dengan hadiah besar buat siapa saja yang dapat menangkapnya. Sebelum menyerahkannya, mereka membawa ke sebuah gudang untuk menampolinya. Sementara Dongju dan Jong Hyun pun menemukan mobil Min Jo-young. Setelah mencari di sekitar area, mereka menemukan Min Jo-young yang sedang dianiaya. Mereka berdua berusaha menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi si koplak Min Jo-young pun malah kabur. Sok-chun yang dulu kaki tangannya kini malah menyerangnya. Tak ingin buruannya kabur, Dongju pun menolongnya kembali. Di dalam gudang, Jong Hyung masih bertarung dengan geng lainnya. Karena si Dongju sibuk melayani anak buah Sok-chun, kesempatan itulah dimanfaatkan Sok-chun untuk menikam Min Jo-young. Kali ini Jong Hyun pun yang menolongnya. Setelah dia dapat mengalahkan Sok-chun, Min Jo-young pun telah lenyap untuk segera naik ke kapal.
Mengetahui Hana menembaki satu persatu orang-orang Sukchun dan Jae-hong juga membantunya, Dongju bergegas mengejar Min Jo-young dan menemukannya di atas kapal. Di tempat lain, si Mansik juga menangkap salah satu anak buah Min Jo-young. Sementara si Jong-hyun pun menangkap Sok-chun. Dia tak mau langsung memborgolnya karena aksi keji yang dilakukan Min Jo-young dengan membunuhi orang-orang tidak bersalah. Maka Dongju menjadikan Min Jo-young sebagai samsaknya. Lagi-lagi Min Jo-young malah kabur dengan terjun ke laut. Karena sudah kepalang basah tidak ingin buruannya kabur, Dongju pun menolongnya walau dia juga tidak pandai berenang. Hingga akhirnya dapat menyeret Min Jo-young ke pinggir pantai. Setelah semua tertangkap, di rumahnya Hana memberitahukan ibunya jika dia berpacaran dengan Dongju. Karena ibunya merestui hubungan mereka, kini Dongju dan Hana pun terlihat mesra. Dongju kembali mendapatkan buku puisinya yang dikembalikan oleh Yeonhwa. Dia menemui Min Jo-young di lapas. Dongju memberitahukan jika dia akan aktif kembali menjadi polisi berkat Min Jo-young, sambil membawakan makanan untuknya karena selama ini dia yang selalu ditraktir. 돈과 욕심이 있는 한 세상은 절대 안 변해. Setelah Dongju pergi dari lapas, seseorang dengan menggunakan seragam petugas lapas menemui Min Jo-young dan membunuhnya. Cerita ditutup dengan dipromosikannya semua tim khusus kepolisian. 터질 듯 하지만 상화가 꺼지면